I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Halo, halo semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk bergabung bersama di kegiatan kita. Pada hari ini kita akan melaksanakan talk show Sustainable Love dengan tema Yang Muda Yang Merubah. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk bersama-sama kita di sini belajar dan juga sharing pengalaman mengenai sustainable love. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jane dan hari ini saya sebagai MC yang akan memandu acara kita pada hari ini. Dan kita mau memperkenalkan nih, kita dari relawan INLA atau International Nature Loving Association dari Yogyakarta yang akan melaksanakan kegiatan ini. Dan ini merupakan kegiatan perdana kita yang berupa talk show dengan topik umum yaitu Sustainable Love dan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda nih. Seperti yang sudah dikatakan sustainable love, kenapa ya namanya sustainable love? Mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata sustainable life atau hidup berkelanjutan. Nah, jadi sustainable love ini diambil dari dua kata. Yang pertama adalah sustainable yang artinya berkelanjutan dan love yang artinya cinta kasih. Jadi kita ingin cinta kasih itu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kalau misalnya sustainable life lebih erat kaitannya dengan kita sebagai manusia atau perorangan, individu yang melaksanakan hidup berkelanjutan untuk diri kita. Sustainable love lebih jauh lagi cakupannya, yaitu kita sebagai manusia yang memiliki andil untuk melakukan perubahan dan juga melakukan inovasi-inovasi. Kita berperan serta nih untuk menciptakan kedamaian dan juga hidup yang lebih baik untuk makhluk-makhluk lain seperti hewan, seperti bumi kita sendiri, dan juga pastinya untuk makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Jadi kita sebagai manusia, atau apalagi anak muda, seperti yang sudah disampaikan oleh tim kita di awal, kalau kita sebagai anak muda itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengguncang dunia. Nah, kalau misalnya di zaman dulu Sumpah Pemuda, pemuda itu memiliki andil yang sangat besar untuk memunculkan proklamasi. Nah, kita sebagai anak muda zaman sekarang apa nih yang bisa kita lakukan? Tentunya adalah salah satunya dengan membuat pola hidup kita menjadi lebih baik dan tentunya kita juga bertanggung jawab untuk bumi yang lebih baik. Jadi itu dia tadi sedikit pembukaan mengenai kenapa nama kita Sustainable Life. Dan hari ini senang sekali karena kita mendatangkan dan berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama dua narasumber yang tentunya sudah menjalankan pola hidup sustainable life ini dari berbagai sisi dan berbagai bidang tentunya. Nah, dan juga pastinya juga ada narator yang akan memandu berjalannya acara ini. Jadi saya persilahkan selanjutnya kepada narator kita untuk membawa dan memandu acara ini. Dipersilahkan kepada Kak Susanti. Halo semuanya, selamat sore. Suaranya aman ya? Aman, Kak. Oke. Saya Susanti,
izinkan saya untuk nemenin teman-teman semuanya pada acara sore hari ini. Hari ini kita kedatangan 2 orang anak muda. Yang pertama itu adalah Kak Meta Natali. Beliau adalah salah satu orang yang beberapa tahun belakangan ini menjalankan kehidupan berkelanjutan yang terkhusus memberikan perhatian terhadap sampah plastik. Dan untuk narasumber kita yang kedua adalah Kak Risa. Kak Risa ini adalah orang yang menjalankan kehidupan berkelanjutan yang dimulai dari sandang, pangan, dan papan. Nah, kita langsung mulai aja kepada Kak Meta. Halo. Halo Kak Susanti, selamat sore. Oke, halo Kak Risa. Halo, Kak Risa? selamat Oke. sore. Halo. Aman ya? Halo ya. Oke. Aman-aman. Kita langsung mulai aja acaranya. Kita mulai dari Kak Meta dulu ya. Kira-kira Boleh. Kak Meta Natali, gimana sih awal ceritanya Kak Meta memulai kehidupan yang berkelanjutan ini? Oke, sebelumnya aku mau say hello dulu sama para internal dan juga Kak Risanya juga. Hello Kak, pertama kali berjumpa ya. Dan juga pada partisipan yang hari ini ada di ruangan virtual ini. Nah, senang banget hari ini bisa jumpa sama teman-teman semua untuk sharing tentang pengalaman. Tadi Kak Susanti sempat bertanya gimana step langkah-langkahnya ya. Kenapa aku Starting bisa point-nya. Starting point-nya ya. Oke. Kita, ada yang ngobrol. Kita santai-santai aja ya, ada yang bocor guys. Jadi kita hari ini santai-santai aja ya aku lebih suka suasana yang mencair, lebih kayak friendship teman ke teman gitu loh. Kita jadi sharing ala teman aja ya. Nah, jadi awalnya aku itu mulai untuk plasticarian lah ya istilahnya. Plasticarian itu dulu tuh sempet nonton kan yang namanya berbagai macam YouTube, berbagai macam Insta Story, Insta feed yang ada di Instagram itu yang relatednya sama dengan sustainable life. Nah, pernah tuh ada satu video itu yang dimana ada yang tahu nggak sih kayak yang kura-kura atau penyu gitu, mereka tuh kayak kemasukan sedotan, dan itu tuh ngeluarin untuk para volunteer yang untuk mengeluarkan si sedotannya itu tuh susah banget dari si hidungnya penyu itu kan. Itu sih sebenarnya lebih ke starting point kenapa aku mulai untuk mengurangi yang namanya plastik-plastikan, lebih kayak plastik sedotan, habis itu plastik yang kantong asoy Kantong gitu plastik. Terus habis itu betul ya, kalau misalkan di Jakarta tuh orang ngobrolnya kayak kantong asoy dibilangnya. Terus habis itu juga kayak lebih mengurangi kayak kotak styrofoam. Aku bener-bener yang sekarang tuh anti banget yang namanya kotak styrofoam. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya, dan kalau misalkan dibakar, kalau misalkan dihilangkan, itu memberikan zat-zat kimia yang sangat berbahaya buat tanah. Walaupun sebenarnya tanah itu memiliki efek untuk menetralisir, untuk bikin sifatnya itu yang meminimalisir dan menetralkan zat kimia, tapi tetap aja hal itu sangat memberikan dampak buruk untuk tanahnya sendiri. Kalau misalkan nanti tanahnya buruk atau misalkan memberikan ada efek negatif lah. Nah, itu lama-kelamaan ujung-ujungnya bisa berdampak negatif juga buat manusia juga secara nggak langsung. Mungkin itu sih starting point-nya kenapa aku bisa mulai merubah lifestyle-ku menjadi lebih mengurangi plastik begitu, Kak Susanti. Berarti tercerahkan karena video itu ya? Betul banget. Terus kayak merasa gimana ya? Kayak di satu titik tuh. Iya, pasti tersentuh. Terus habis itu kayak ngerasa, gila gue tuh dosa banget ya kalau misalkan kayak gue tuh udah make a scene gitu loh, kayak udah dosa
udah maksudnya kita manusia nih aslinya nih, kita udah buat dosa, misalkan ngejulitin orang lah, ngegosipin orang lah, gini-gini gitu-gitu. Terus habis itu kita kayak menambahkan dosa kita dengan bikin itu ya, menggunakan plastik gitu. Kayak mungkin teman-teman di sini masih bingung kenapa aku bisa kayak gini, tapi nanti mungkin kita di next counter nanti kalau Kak Susanti bisa bertanya lebih dalam lagi, nanti kita bisa jelasin ya Kak ya. Oke, siap. Ya. Oke, Siap. kalau kita ke Kak Risa ya. Kak Risa, halo. Halo. Oke, kalau Kak Risa gimana sih awal mulanya Kak Risa itu aku kayaknya mau ini aja nih, mau going ke sustainable gitu. Awal ceritanya gimana Kak? Awal ceritanya sebenarnya mengarah ke body image dulu ya. Aku bagaimana mengenali diriku sendiri, perjalanan mengenali diriku sendiri itu waktu kecil aku emang udah gendut gitu ya, udah gendut dari lahir, dan itu tertanam di mindsetku kalau misalnya, oh berarti aku gendut, emang nanti ya sampai kapanpun aku akan gendut gitu. Nah mulai dari situlah aku nyoba untuk diet-diet, kemudian di SMP juga aku sempat pernah kena anoreksia juga. Nah dari situlah titik-titik itu yang membuatku harus memahami sebenarnya tubuhku ini seperti apa dan pola makan seperti apa, gaya hidup seperti apa yang cocok untuk diriku sendiri. Nah, dari situ kemudian aku cari tahu terus, oh ternyata aku ini kena emotional eating. Jadi ketika anoreksia itu aku sampai pernah waktu itu ada di berat badan 44 kilo dari 53. Jadi 53 dalam artian lemak ya, 53 itu terus turun sampai 44 kilo dan aku merasa kalau aku itu belum kurus gitu, aku belum kurus. Jadi aku selalu judgmental gitulah ke diriku sendiri, aku selalu ngejudge diriku sendiri, aduh kok nggak kurus. Terus akhirnya aku bisa melalui banyak proses mengenali diriku sendiri dengan berubah pola makan, terus aku merasa aku sudah sehat dan kebanyakan aku memakan 80% dari isi piringku itu adalah nabati, tapi aku belum bisa menyebut diriku gimana ya, kayak belum berani untuk claiming kalau aku vegan ataupun plant based gitu. Dan akhirnya di 2013 itu ibuku kena kanker payudara dan di situ ibuku juga akhirnya sampai meninggal karena kanker payudara, dan ternyata aku baru tahu kalau sebagian besar keluargaku itu sebenarnya adalah pembawa dalam arti kebanyakan penyakit jantung dan penyakit kanker gitu. Jadi penyakit menurun ya kebanyakan. Terus di 2018 itu aku terkena kanker payudara gitu. Sebenarnya belum kanker sih, masih tumor jinak payudara 2018 itu, dan aku itu sebenarnya sebuah tamparan gitu, karena kok aku yang udah berusaha untuk menjaga diriku sesehat ini ternyata aku masih kena nih si tumor payudara ini, dan itu benar-benar nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa sakitnya tuh nggak kerasa sama sekali, dan hanya bentuk sebuah gumpalan daging yang itu tuh mobile, gerak-gerak terus dan makin gede kalau misal mau menstruasi. Terus akhirnya aku diambil operasi waktu itu, terus dari situlah aku dapat wejangan dari dokter bahwa aku harus mengurangi makan yang daging merah. Kemudian aku juga harus memperbanyak porsi nabati dalam piringku, dan dari situ juga aku akhirnya beranjak untuk oke, aku mau plant based gitu. Aku mau menjadi vegan lah istilahnya gitu. Terus didukung juga sama pola pikir tujuan hidup yang ternyata vegan dan plant based itu penting juga untuk lingkungan gitu. Sebenarnya mulai dari situ sih starting point-nya. Dari diri sendiri, kemudian menelaah sebenarnya yang terjadi di badan aku tuh seperti apa, dan mulai mengenali apa yang aku makan gitu. Dari situ sebenarnya starting point-nya. Kasarannya adalah biarpun Kak Risa plant based gitu, udah menjalankan sesuatu yang sudah berkesadaran gitu, udah lebih concern ke makanannya yang lebih sehat, 80% nabati, tapi juga tidak menghindari bisa kena tumor itu ya. Yes, betul sekali. Jadi apalagi untuk kita dan teman-teman yang kita belum concern ke makanan kita seperti apa. Itu mungkin saja yang kita nggak tahu resikonya bisa lebih besar atau seperti apa ya. Gitu. Kita ke pertanyaan kedua nih.
tentang faktor luar, kira-kira ada nggak sih teman-teman komunitas yang akhirnya ngedukung kita, terkhusus Kak Natali dan Kak Risa, yang mendukung untuk menjalani kehidupan berkelanjutan ini, misalnya komunitas kah, teman dekat kah, kira-kira ada nggak support system-nya? Ini kita ke Kak Risa mungkin. Support system-nya itu pasti ada ya. Kita berusaha menciptakan si support system itu sendiri secara tidak langsung dengan kita cari tahu, kita belajar terus. Misal dulu aku ini sering banget kepoin Instagram teman-teman yang mungkin mereka concern-nya ke sustainability gitu. Terus kemudian aku mencari juga komunitas di Jogja. Itu dulu pertama kali aku kenal tuh Animal Friends Jogja yang mereka memang concern-nya ke konservasi hewan gitu. Terus kebanyakan dari mereka juga vegan. Akhirnya aku tanya-tanya lebih banyak, terus aku juga dari situ aku ikut event namanya Thrifting Paradise yang ternyata juga mengusung sustainability di bidang ini, sandang gitu ya. Terus karena concernku di bidang pangan terlebih dahulu, karena apa yang aku rasakan itu yang menurutku menjadi prioritas. Jadi dulu aku concernnya ke pangan dulu, kemudian baru ke sandang kayak gitu. Jadi untuk support system pasti ada, kemudian aku menciptakan sendiri. Oh ternyata si ini biasanya nih gabung nih sama si itu kayak gitu kan. Maksudnya itu akan ketemu sendiri ketika kita mau belajar gitu. Kita mau cari tahu lebih banyak dan kita mau untuk sharing sama orang lain gitu. Mau untuk nongkrong lah istilahnya sama orang-orang yang mereka itu satu concern lah, satu visi sama kita gitu. Support system ada. Iya. Ibaratnya secara tidak langsung kayak ketemu yang satu frekuensi nih, kok Ya, nyambung gitu ngobrolnya ya, betul. iya nggak sih? Kayak Betul. nimbrung-nimbrung, terus Heeh. ngomongin A, nanti bisa ngomongin sampai ke Z gitu kayak. Iya. Iya nggak sih? Heeh. Terus kalau untuk Kak Natali gimana, Meta Natali gimana nih? Kayak support system yang kurang gimana sih? Bisa ngomongin tentang sampahnya mau diapain kah, atau plastik ada galau-galaunya terhadap sampah itu mungkin aja kan ada support systemnya. Kalau dulu tuh sebelumnya aku memang kebetulan memang sempat join yang namanya INLA juga. Nah INLA, dan selain itu juga aku sempat ikut suatu acara komunitas yang zero waste, yang eco green ya atau apa gitu, yang sempat ada, biasanya mereka tuh ada di Jakarta Selatan deh. Itu aku sempat kayak join, aku tuh kayak secara sadar tuh aku mau belajar, aku mau mendapatkan sesuatu yang gimana sih yang dampaknya itu bisa tidak secara langsung itu menyakiti bumi kita sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak mengisi diri kita dengan kemampuan, tidak mengisi kita dengan ilmu-ilmu yang baru, terlebih tentang sustainable life, tentang sustainable product, apa yang bisa kita minimalisir penggunaannya agar barang itu bisa umurnya lebih panjang. Nah, itu ilmu penting banget deh menurut aku sih. Karena kalau misalkan kita nggak punya ilmu kayak gitu, kita nanti anak cucu kita gimana, nanti hewan-hewan yang ada di hutan itu gimana. Kalau misalkan let's say nih kita jalan-jalan ke Gunung Dieng lah. Ke Gunung Dieng kita jalan, kita bawa botol plastik, bawa masker yang sekali buang, habis itu kita bawa rinso yang kecil, habis itu kita bawa ini itu yang bahan dasarnya plastik semua, dan kita tuh kayak sembarangan membuang gitu. Aku tuh kayak nggak habis pikir aja sebenarnya, gila ya kok, maksudnya gampang gitu, kok mudah sekali untuk bisa membuang barang plastik langsung ke hutan, kemanapun, ke any place gitu, yang bisa sebenarnya itu bisa berbahaya kalau untuk diri kita manusia juga secara nggak langsung. Jadi itu sih yang bikin aku tuh kayak nggak mau berhenti lah belajar buat gimana sih caranya kita minimalisir biar plastiknya itu bisa lebih berguna lagi, gimana sih kita bisa menggunakan makanan-makanan atau bahan-bahan tertentu biar umurnya bisa lebih panjang, gimana sih caranya setelah kita pakai misalkan kantong asoy nih, kita beli
kita beli kita beli nasi uduk lah di luar gitu. Gimana sih setelah kita beli nasi uduk, abis itu kita jalan dari tempat nasi uduk ke rumah, abis itu tuh plastiknya nggak langsung dibuang ke tong sampah. Kayak 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 teman-teman pasti mungkin ada berpikir gitu, iya ya benar juga gitu. Plastiknya itu bisa lebih berumur panjang, itu yang ini sih menjadi concernku sekarang, gimana caranya kita bisa memaksimalkan umur si plastik itu biar bisa panjang dan bisa lebih berguna buat kita manusia. Itu sih, jadi aku sangat bersyukur banget kalau ada teman-teman, ada komunitas juga yang mereka ada ngajarin tentang tentang sustainability food, eating, habis itu sustainability produk apapun, dan itu relatednya untuk penambahan ilmu aku sendiri juga gitu. Sebenarnya plastik itu juga sebenarnya nggak jahat ya, maksudnya dia nggak semerugikan itu ketika kita bisa menggunakannya sesuai dengan yang harusnya kan sebenarnya plastik itu diciptakan, ini sekedar info sih, sebenarnya plastik itu diciptakan kan untuk jangka panjang penggunaannya, nggak yang sekali pakai, tapi setelah plastik itu ditemukan dan manusia itu ini berkembang juga, jadi akhirnya disalahgunakan. Jadi seperti menyalahgunakan si plastik itu. Akhirnya ya udah ada plastik sekali pakai, kalau beli jajanan, bakso atau apa gorengan dibungkus pakai plastik. Bawa minyak bentar, gorengannya habis, udah langsung dibuang gitu. Jadi kesadaran itu yang tidak diberikan ke kita, pandangan seperti itu. Plastik itu cara penggunaannya nggak seperti itu loh gitu. Mungkin ya ada misinformasi yang akhirnya masyarakat kita dapatkan, yang akhirnya sekarang dampak dari konsumtif plastik kita itu yang sekarang nih dampaknya kita kelihatan TPA atau landfill, itu tempat pembuangan akhir sampah itu akhirnya penuh kayak gitu, dan banjir dan lain-lain, itu dampak yang sebenarnya kita rasain ya, gara-gara kita ini nggak ada informasinya, nggak teredukasi tentang sampah-sampah ini. Sebenarnya nggak cuma sampah plastik sepertinya. Semua sampah kalau harusnya dibuang dan ditreatment, didaur ulang atau diolah dengan baik, itu harusnya tidak menjadi sebuah masalah sih ya. Betul. Nah, aku juga mau sharing nih, kan kita kan lagi pandemi COVID ya. Lagi kayak gini tuh, habis itu pasti kita sering yang namanya kita beli makanan via Gojek, via GoFood, via GrabFood, ya nggak sih teman-teman? Pasti juga yang lagi ada di sini tuh kayak kita tuh hobi beli yang namanya boba, beli ayam geprek gitu nggak sih? Terus habis itu beli kan beli itu pakai aplikasi, habis itu orang kayak drivernya datang bawa ke rumah, habis itu kayak di dalam satu kantong itu bayangin lapisan luarnya itu plastik, terus habis itu belum lagi ada orang yang kita nih sangat bersih, kita sangat mengutamakan yang namanya sanitasi, di luarnya plastik, di dalamnya plastik lagi, habis itu ada kabel tie-nya ditutup sebelum itu, habis itu di dalamnya ada kotak, I don't know lah kotak gimana, kotak, habis itu di dalamnya ada plastik lagi, belum lagi kalau misalkan kayak bakso, kayak bakso kan kayak pretelannya banyak kan, kayak nanti mesti ada taruh bakso plastik isi bakso, ada plastik isi mie, ada plastik isi sambal, ada plastik isi kecap, ada plastik isi bawang goreng, ada plastik isi minyak, ada plastik isi bumbu, kayak teman-teman bisa kebayang nggak sih kayak gila ya, iya kayak banyak banget. Terus habis itu kalau kita nggak nge-treat itu sampah, nggak treat itu plastik semaksimal mungkin, kayak dibuang langsung, habis itu kayak kalau kita nggak ngedukasi dia kayak langsung buang, taruh di tong sampah, habis itu bapak tong sampahnya habis itu datang ngambil sampahnya, habis itu ditaruh di tempat sampah di bagian dekat perumahan, habis itu sampahnya nanti dinaikin ke atas truk, habis itu dibawa ke landfill. I don't know, landfill yang paling dekat apa tuh namanya? TPS. Tempat pembuangan sampah yang di Bantar Gebang. Terus bayangin deh kalau misalkan gitu orang Bantar Gebangnya itu penghidupannya mau tinggalnya gimana? Tinggal di antara
di antara sampah-sampah gitu loh. Dan mereka tuh ya udah memang sebenarnya memang penghidupan mereka dari sampah. Cuman kalau kita tidak mulai wise, tidak mulai bijak, tidak mulai mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu tentang sustainable life, itu nanti orang-orang di Bantar Gebang itu ya udah hidupnya ya jadi mulung-mulung sampah aja, habis itu ya udah nggak bakal maju-maju. Terus belum lagi sampahnya kalau misalkan dekat sama laut. Nah, kalau misalkan sampahnya nggak keurus, nggak bisa diurus sama orang nih manusia, sampahnya dibuang ke laut, udah dimakan sama ikan, habis itu ada mikroplastiknya, pasti mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh ikan. Belum lagi nanti langsung kalau misalkan teman-teman ada yang masih meat eater, nanti ikannya dimakan sama sama manusia lagi, ya udah gitu aja terus kayak lingkaran yang berkelanjutan gitu. Kayak bahaya banget. Yes. Iya. Benar-benar. Bener-bener kan. Nggak tahu deh. Kayak kalau Karissa mungkin banyak pengalaman juga di sustainable life. Jadinya aku sih kayak ini kita buat menyadarkan ini kita aja. Kayak kita harus hidupnya bisa lebih bisa lebih ya udahlah kayak mungkin kayak gaya engkong, kayak kakek-kakek, gaya nenek-nenek gitu yang mungkin hobinya nyimpen plastik atau enggak, keluargaku juga sempat pernah ngatain aku, ini kamu kayak pemulung ya, suka hobi ngumpulin sampah, tapi ya mau gimana kalau misalkan kita nggak mulai dari diri kita sendiri, nanti ke depannya gimana nanti untuk bumi kita sendiri gitu sih Kak Susanti. Oke, biar bahasannya kita nggak ke mana-mana dulu ya. Misalnya, betul, silakan. Iya, tentang faktor support system lah ya. Sebenarnya support system itu nggak mesti yang kayak harus face to face, yang harus ketemu, itu tuh nggak mesti gitu. Kadang kita bisa dapat support system dari Instagram, komunitas online yang menurut saya juga kadang bisa banget nih buat nge-boost kita, buat lebih sadar lagi, buat lebih concern lagi. Itu kadang malah lebih informatif. Misalnya di Instagram ada beberapa akun-akun yang emang sharing informasi tentang zero waste kah, tentang fashion, fast fashion, atau banyak sekali topik-topik yang tentang sustainable yang kita semua bisa akses, kita bisa nimbrung, kita bisa ikut diskusi. Nah, itu menurut saya menurut aku kalau misalnya kita mau concern kita mau mulai nih step kecil gitu, kita bisa dari browsing kah, dari Google, dari Instagram, terus nyari-nyari ada komunitas apa aja nih gitu. Nah, itu mungkin kalau dari saya support sistemnya kadang saya ngerasanya kebantu banget nih dari platform Instagram itu buat nyari teman-teman yang kira-kira satu interest. Terus untuk Kak Meta ya, sama Kak Risa juga gitu, struggle-nya ketika ngejalanin, pasti ada dong kayak ngejalanin kehidupan yang agak minoritas nih, enggak banyak dari teman-teman, maksudnya di circle kita, di teman-teman pertemanan kita itu yang menjalankan hal-hal seperti ini, yang awareness-nya terhadap hal-hal sampah kah atau apapun yang seperti itu. Kira-kira ada nggak struggle dari Kak Meta ketika menjalani ini? Kalau struggle, struggle itu biasanya aku lebih ini sih. Jadi kan aku kan sekarang lagi jualan makanan kan. Nah, biasanya kan kalau jualan makanan itu kan bentar. Buat teman-teman yang ikut buat teman-teman yang lagi ikut, boleh kalau misalnya ada Q&A boleh nih di message di grup chat, langsung aja bisa tanya apa aja ke dua narasumber kita ya. Oke. Lanjut Kak. Oke, silakan. Oke, jadi aku kan kebetulan memang lagi buka kayak semacam online shop untuk makanan kan. Jadi aku fokus ke consumer goods, consumer food buat human, buat manusia. Habis itu pernah nih ada struggle nih sekali kan. Sebenarnya nih aku kan sempat udah ngebaca beberapa artikel bahwa tentang plastik lah, tentang inilah, tentang itulah, bahwa plastik itu memang buruk. Aslinya
asli sebenarnya baik, cuman kalau misalkan kita treatnya nggak buruk, treatnya kita nggak baik, makanya kita jadi buruk gitu loh si plastiknya ini. Pernah ada satu kejadian, aku sempet jual makanan kan, sel makanan, habis itu kirim nih ke daerah Central Park. Nah, Central Park kan kirim pakai Gojek kan. Jadi aku kotak makan, habis itu di dalamnya itu, di luarnya itu aku pakai plastik, tapi plastiknya plastik singkong. Plastik singkong. Iya. Teman-teman pasti pernah pegang yang namanya plastik singkong kan. Jadi plastik singkong itu agak elastis, jadi dia tuh nggak kayak plastik biasa. Jadi dia lebih stretchy dan kalau kena air itu dia bisa ngeleleh. Nah, terus habis itu sempet lagi ngirim ke CP, udah titip sama Mas Grabnya, Mas Gojeknya, dan ternyata timingnya itu hujan. Terus udah deh, Iya. udah kirim, OTW kirim ke sana, lama-lama habis itu ditelepon sama Mas Gojeknya, "Mbak, sorry Mbak, ternyata kotaknya jatuh," gitu. Kotaknya jatuh karena plastiknya meleleh gini bla 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 bla. Terus itu kayak, hah, kebingungan kan. Udah kayak stres gitu. Terus habis itu udahlah, udah siap lahir batin kan. Udah siap lahir batin, udah deh gue bakal ganti deh nih makanannya deh buat si A gitu. Ternyata ujung-ujungnya sih memang nggak sampai seburuk gitu. Ternyata masih pas sampai masih bisa dimakan gitu loh, masih bisa oke, nggak apa-apa, komet gitu, santai aja gitu. Tapi itu jadi sebuah pelajaran bahwa sebenarnya nggak semua apa ya, jadi kayak apa, sebuah concern gitu loh, terlebih kalau di dunia bisnis ya. Karena kita sebenarnya nih dasarnya kita udah mau go green, kita mau yang namanya kita mau sustainable, mau friendly sama bumi, cuman ya kan kondisi tidak mau mumpuni gitu, tidak sesuai sama keinginan kita. Jadinya mulai dari itu aku mulai mengganti, ya udah nggak apa-apa deh pakai plastik, tetap plastik merah kan. Cuman aku berharap agar nanti aku lagi masih mau mencari style untuk berjualannya itu lebih eco friendly dan lebih untuk bumi lah, dengan cara mungkin aku kasih tahu ke customer aku kalau misalnya ini plastiknya nanti tolong digunain lagi ya, atau mungkin nanti tie dye-nya ini nanti kamu potong, nanti kamu simpen plastik ini biar umurnya bisa lebih panjang. Itu mungkin sempat strugglingnya itu loh di titik kayak sebenarnya ya bagus untuk mempunyai ilham atau pemikiran untuk cinta bumi gitu, untuk go green. Cuman tidak semua tempat itu bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalkan memang kamu bisa mengaplikasikan semaksimal mungkin, itu akan bagus banget gitu. Itu sih Kak Susanti, itu kemarin struggle yang terparah aku sih. Dan itu story yang cukup aneh dan nyeleneh sih. Gitu. Iya. Kemarin kalau nggak salah sempat deh kayak dari komunitas atau orang-orang yang emang concernnya di sini, kayaknya mereka ada ini ke Gojek atau ke Grab, ke yang delivery food gitu, buat kayak ada sediain bag buat driver ya, jadi nanti kita bisa jadi yang jual nanti ngasihnya bisa tanpa plastik, jadi si driver bisa terima langsung gitu loh, kayak kotak aja, terus mereka keep di bag. Tapi aku nggak tahu itu akhirnya jalan sampai sekarang atau gimana, saya juga kurang tahu sih. Terus apalagi sebenarnya ngomongin si delivery food nih, karena kebetulan bisnis ya Kak Meta relate-nya ke sana. Sebenarnya kayaknya challenge-nya, struggle-nya itu paling berasa ya, kayak ketika pandemi nggak sih? Kayak pas kita awal-awal pandemi apalagi kerasa banget nih, kayak mau ke pasar kagak berani, mau beli sayur agak takut juga, mau nggak mau kadang harus delivery food gitu. Kerasa nggak sih gimana tuh pas awal pandemi Kak Meta? Kalau pas awal aku ya, iya, kayak menjalankan hal ini, tapi pas menjalankan kehidupan yang berkelanjutan ini during pandemi, gimana tuh? Kalau aku sebenarnya masih kadang tuh suka kecolongan kalau misalkan beli barang, aduh lupa bawa kotak, lupa bawa apa nih, ya tetap masih menggunakan plastik, cuman mungkin
plastiknya nanti sepulang rumah, itu aku kan masukin misalkan ke kotak atau enggak aku taruh langsung, tapi kalau udah selesai kugunakan, itu plastik biasanya kucuci, terus habis itu kujemur. Jadi dijemur, nanti tujuannya nanti kalau udah selesai kering, udah kering gitu nanti ditaruh lagi, nah nanti bisa digunain misalnya buat bungkus makanan atau apa. Kalau masalah kemarin pas pandemi itu lagi, kayaknya enggak, memang lebih takut, kadang kan kita lebih takut kan ke apa virus COVID-nya kan. Cuma untuk kalau kemarin beli makanan ya paling banter ya kalau misalkan beli makanan via delivery gitu ya udah di depannya di luar disemprot pakai alkohol atau pakai Dettol lah. Habis itu kalau misalkan beli sayur buat jualan, habis itu ya udah pertama di bagian luar plastiknya disemprot, habis itu kalau mau cuci sayurnya ya cuci 3 kali gitu biar bersih, habis itu ya, dan kalau masak yang mateng gitu, tujuannya biar ya virusnya ya tidak terlalu meminimalisir Virusnya kemungkinan dimasak juga berarti ya? betul. Maksudnya ada masak juga. Sebenarnya kalau misalkan kemarin tuh aku pribadi nggak terlalu takut untuk pergi ke pasar gitu ya, karena kan pasar kan satu tempat di mana kayak semua kebutuhan tuh kita butuh gitu loh manusia di sana. Dan kayak nggak mungkin tidak mumpuni kalau misalkan kita nggak pergi gitu loh ke pasar, itu kalau aku ya. Jadi paling Iya. kalau misalkan aku pergi ke pasar, aku banyak doa loh. banyak doa, terus habis itu aku pakai masker, terus habis itu ya pokoknya prinsip aku kalau aku udah beli sayur apapun, selesai pulang aku harus taruh sayur, mandi gitu. Pokoknya mandi itu harus kayak sebuah keharusan gitu loh buat itu. Soalnya kan risiko tinggi banget kalau misalkan aku mau jualan makanan buat orang, habis itu kalau misalkan aku sendirinya kotor gitu, kemungkinan ada virusnya nempel kan itu berbahaya banget gitu, risiko untuk orang lainnya. Gitu sih, Kak. Ngomongin pasar kayaknya cocok banget nih sama Kak Risa ya, anak pasar ya. Aduh, iya. Gimana Kak, buat nanggapin ininya Kak Meta ya, kayak selama nggak cuman pandemi saat ini sih, maksudnya gimana sih Kak Risa biasa ke pasar gitu, tapi tetap berhati-hati gitu, gimana? Ada tips atau gimana ceritanya? Berhati-hati selama pandemi ya berarti ya? Nggak mesti sih, maksudnya gimana sih menjalaninya ketika pandemi juga, atau ya gimana? Ketemu sama Mengurangi plastik. sampahnya, bisa juga lah. Iya. Kalau misal ke pasar itu pasti ketemu sama plastik. Dari yang ini, apa namanya, jajanan-jajanan pasar yang kecil-kecil aja itu udah double plastik biasanya ketika itu dikasih plastik dari sana dipaksa dengan porsi yang mereka inginkan ya, misal diplastikin 5 gitu ya, biar harapannya konsumen tuh langsung beli 5 itu. Terus habis itu masih dimasukin plastik lagi. Nah, kalau aku kemarin sempat ini sih, melakukan sebuah challenge ke diriku sendiri dan untuk orang-orang yang ada di pasar, khususnya yang jual jajan pasar, aku bawa Tupperware, terus aku bilang, "Bu, saya mau jajan yang ini, tapi saya bawa Tupperware sendiri. Jadi kalau misal udah diplastikin tolong ini ya apa namanya, nggak usah pakai plastiknya," aku bilang kayak gitu. Jadi dia langsung yang, "Hah, nggak pakai plastik, Mbak, entar gimana?" Kayak gitu. Terus, "Iya, langsung masuk sini aja, Bu," aku bilang kayak gitu. Terus itu lumayan sempat berdebat sama ini sih, penjualnya. Jadi, si penjual jajan pasar itu juga sempat, apa namanya, ngeyel, misal ngomong kalau, "Oh ini, udah Mbak bawa aja seplastik-plastiknya," kayak gitu. Terus ya sekali 2 kali aku masih bawa plastiknya, terus kemudian aku cuci bener, terus kemudian untuk ini ya, untuk apa namanya, menggunakan kembali si plastik itu. Sebenarnya itu sih, itu challenging sekali ketika berada di pasar, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin belum concern atau belum aware sepenuhnya terhadap bahaya plastik, gitu. Jadi aku selalu bawa Tupperware sekarang. Jadi untuk jajanan-jajanan yang prasmanan, istilahnya ngambil sendiri, jadi nggak perlu dipakein plastik. Tapi kalau udah ada jajan nih dipakein plastik, biasanya aku komunikasi lagi sama si penjualnya untuk, jangan dipakein plastik karena, aku udah bawa wadah sendiri, gitu. Terus nanti plastiknya di-keep sama dia, gitu. Jadi dia bisa sadar, "Aduh, kok bawa pulang plastik lagi?" Nah, itu sebenarnya untuk, aku berharapnya dia bisa merefleksikan itu sih.
dengan actionku yang seperti itu, harapannya si penjual itu bisa aware atau bisa merefleksikan, loh ada ya ternyata orang yang kayak gini beli ke pasar ternyata bawa Tupperware sini dan nggak mau dikasih plastik, dikasih jajan yang udah ada plastiknya gitu sih kalau di pasar. Iya, kadang kita malah kayak bawa pulang plastik. Misalnya risol tuh dibungkus plastik kan, kita bawa pulang plastiknya, kita cuci, kita juga bingung kan mau dipakai jadi apa gitu kan. Betul. Karena kan kecil banget tuh. Iya sih. Sebenarnya itu juga menjadi ini sih, kalau untuk solusinya itu bisa bikin eco brick buat nambah-nambah eco brick sih Iya, sebenarnya plastik-plastik itu. Betul. Jadi kayak dia sampai sebenarnya dimasukin gitu ya iya ke apapun dalam yang botol. ketika di lapangan kita ketemu sama hal-hal yang mungkin nggak sejalan, bertentangan sama apa prinsip kita sekarang, misal kita prinsipnya sustainability, zero waste gitu ya, terus ketika di tengah lapangan ketemu sama orang-orang yang belum sejalan, nah itu kan pasti susah ya. Jadi kadang kita juga kalah nih di lapangan itu, kita kalah terus ya udahlah aku bawa pulang plastik. Nah, ya udah pikirin solusi selanjutnya gimana ketika plastik itu nggak berhasil kita refuse, nggak berhasil kita tolak keberadaannya di sekitar kita. Oh ya udah berarti aku pakai solusi yang berikutnya. Karena di atas piramida apa namanya reduce recycle itu kan paling atas ada refuse ya. Jadi kita berhak untuk menolak terlebih dahulu, berpikir menyadari apakah plastik itu ketika sudah ada di tangan kita mau diapakan, ketika belum ada kita bisa memilih, oh aku bisa nih nggak pakai plastik gitu, caranya gimana. Tapi ketika udah struggling ya istilahnya, tapi tetap ada plastik itu ya, oh berarti aku harus recycle. Berarti recycle-nya caranya gimana, buat eco brick lah. Istilahnya jangan terlalu judgmental sama diri sendiri ketika di tengah perjalanan di kehidupan kita tuh masih ada si plastik itu tadi ya, jangan mengutuk plastik itu sendiri gitu. Jangan aduh aku udah zero waste nih, aku ada sustainable life gitu. Tapi kok aku masih pakai plastik ya, terus menyalahkan diri sendiri, terus kayak aduh bersalah banget dan akhirnya malah lama-kelamaan kita sering mengutuk diri, terus kita putus asa nih biasanya, terus kayak males gitu. Aduh ya udahlah, nggak bisa nih kayaknya nih hidup kayak gini nih, nggak bisa. Jadi udahlah jadi orang normal aja lah kayak gitu. Orang kebanyakan sih seperti itu gitu. Dan harapannya buat teman-teman nih nggak berhenti sampai di situ aja gitu. Gitu sih. Malah jadinya menyerah ya. Iya sih. Jadi Toleransi, iya. ya tahu kondisi di lapangan terus udahlah kayaknya nggak bisa nih, padahal harusnya itu menjadi pelajaran dan kita belajar dari situ gimana caranya menggunakan kembali apa yang sudah ada gitu. Sebenarnya zero waste style, sustainability kayak gitu-gitu kan menghadirkan mispersepsi gitu ya, salah pengertian dari kebanyakan orang juga bahwa harus mengganti semua barang-barang di kehidupan. Iya, barang-barang jadi harus aku fancy. Iya, aku harus beli sedotan nih, aku harus beli sedotan yang sustainable. Kayak gimana sih sedotan? Terus habis itu belilah dia tote bag kain tuh banyak banget karena merasa aku harus mulai nih, berarti aku harus beli banyak di toko, misal di toko bookstore atau apapun gitu yang menyediakan piranti-piranti seperti itu. Nah, padahal ketika di rumah kita udah ada plastik ya, gunakanlah si plastik itu sebagai tote bag kita gitu. Jadi nggak perlu kita untuk mikir, waduh, aku harus beli tote bag, nggak punya tote bag nih, punya plastik gitu. Nggak mau kalau plastik gitu. Padahal ketika kita menggunakan lagi si plastik itu untuk belanja ke pasar juga secara nggak langsung kita mempraktekkan zero waste itu tadi dengan menggunakan kembali apa yang ada gitu. Benar, iya. Barang-barang yang emang sudah ada ya, misalnya kayak kita di rumah sebenarnya udah ada Tupperware atau udah ada kotak-kotak, sebenarnya ya udah pakai aja itu sampai rusak banget tuh baru kita ganti, nggak mesti langsung langsung ke stainless steel kah atau apa, kita nggak mesti langsung switch ya secepat itu, iya nggak sih sebenarnya si mindset penggunaan barang-barang yang kita sudah punya juga sih, misalnya kayak tote bag gitu, nggak mesti juga yang fancy, tahu-tahu kita sebenarnya sering ikut seminar. Terus kita sering dapat tote bag, sebenarnya itu kita pakai terus ya sampai dia benar-benar rusak ya bisa juga kan gitu. Betul. Kalau struggle-nya Kak Risa gimana nih? Kayak selama nggak mesti yang tentang sampah ya, misalnya vegan-nya, plant-based-nya Kak, atau ada nggak sih struggle ketika menjalankan gitu? Misalnya diejek atau
ini dari teman-teman yang mungkin belum paham dengan konsep hidup yang dijalankan Kak Risa gitu, diceng-cengin gitu, mungkin ada nggak? Iya. Paling sulit ketika berubah lifestyle menjadi vegan ataupun plant-based, itu adalah handling pertanyaan dari orang-orang di sekitar. Kalau orang-orang terdekat mungkin kita masih bisa jelaskan ya, karena kita, ketemu ya 24/7 gitu, misal keluarga gitu. Karena keluargaku juga belum sepenuhnya mereka, plant-based ataupun vegan gitu. Jadi pelan-pelan aku kasih pengertian, mereka paham. Tapi untuk orang luar yang sebenarnya kenal banget juga enggak, tapi kenalnya tipis-tipis doang, itu biasanya mereka agak ini sih, agak, apa namanya, menuntut jawaban yang mereka inginkan, tapi sebenarnya mereka juga nggak peduli-peduli amat sama kita, gitu. Gimana sih, misal aku tuh pernah di sosmed, karena aku sering sharing, aku hari ini makan apa, jadi tiap hari tuh story-ku sampai titik-titik, itu, kebanyakan tuh aku makan apa di hari itu, dan kebanyakan itu aku sharing sama orang-orang kalau aku tuh plant based, kalau aku makan yang ya kebanyakan tuh nabati, gitu kan. Terus ada nih, aku pernah ngomong di story, "Teman-teman ini ya, sorry banget karena kalau misal aku spam gitu, untuk kalian yang mungkin, kurang sejalan atau mengira aku spam, ya silahkan di-unfollow atau bisa juga skip story-ku," aku bilang kayak gitu kan. Kemudian langsung tuh muncul satu, aku bilang ini netizen ya, karena aku juga nggak tahu dia, nggak kenal banget, terus akhirnya dia ngetik tuh panjang banget, dia ngomong kalau, "Aduh ternyata Mbaknya sadar ya kalau Mbaknya tuh spam," kayak gitu. Ternyata, apa namanya, "Tenang aja aku udah skip kok story-nya dari dulu-dulu banget, ini aku mau unfollow," kayak gitu. "Mbak, ini ya, gaya hidup yang kayak Mbak tuh untuk orang-orang yang punya privilege aja, untuk orang-orang yang memang udah, istilahnya ekonominya tuh udah baik. Jadi, nggak bisa kita-kita tuh ikut dalam bubble-nya Mbak," kayak gitu. Terus aku, oke, aku itu sebenarnya intinya dari dia dia, apa namanya, nge-DM aku, banyak kayak gitu, terus habis itu aku ngomong kalau, "Oh ya terima kasih, maaf ya kalau misal nggak sejalan, aku pun sebenarnya nggak begitu mau," gimana ya, maksudnya ngajak orang, menggiring orang untuk bareng-bareng sama aku tuh sebenarnya itu masih keputusan mereka. Aku hanya sharing apa yang aku kerjakan dan ketika itu, menginspirasi orang lain ya, aku sangat bersyukur gitu. Sebenarnya cuman ada di titik situ untuk ngajak banget yang, "Ayo kamu vegan, ayo kamu plant based, yang kamu harus plant based," dan aku untuk mereka, itu sepertinya enggak deh, atau story-ku tuh mereka tuh sebenarnya aku nggak ada maksud untuk itu gitu. Dan beberapa kali juga ada yang unfollow tuh karena, mereka mereka bahkan ngomong sama aku, katanya tuh aku toxic positivity. Aku terus, aduh sebenarnya toxic positivity-nya sebelah mana gitu kan, karena, eee eee, tapi di situ aku bingung sih, maksudnya, "Loh, permisi maaf, toxic positivity-nya sebelah mana ya?" "Iya Mbak, kan semua nggak ini, nggak bisa kayak Mbak," gitu, nggak bisa yang ke Backstore lah, ke inilah, kayak gitu. Terus akhirnya aku berpikir kalau, ya memang perjalanan orang tuh memang berbeda-beda dan akhirnya aku menghadirkan menghadirkan kalau dulu awal-awal tuh kan, aku sering banget ke Backstore ya, maksudnya ya, karena memang aku seneng untuk story-story Backstore gitu. Terus akhirnya untuk orang-orang yang memang tidak bisa ke Backstore itu sendiri dan nggak bisa, apa namanya, misal makan makan yang vegan gitu, terus akhirnya aku juga story-nya, makan makanan rumah kayak gitu. Itu sebenarnya udah dari dulu sih, sebelum si Mbaknya yang pertama tadi itu aku sering, upload, masakan-masakan rumahan karena itu emang bener-bener aku keadaan baru di rumah, masakan-masakan ibu yang aku makan gitu. Atau enggak aku masak sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku, sekarang juga banyak, edukasi, maksudnya berbagi untuk mereka-mereka yang bisa melihat bahwa plant based itu ataupun istilah-istilah gluten free lah yang banyak mereka temukan di, produk-produk yang istilahnya mahal gitu ya, itu mereka bisa temukan di pasar, mereka bisa temukan di sekitar mereka yang bahkan mereka bisa, masak sendiri kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi, eee, mindset mindset yang menganggap bahwa vegan ataupun plant based itu mahal, itu yang perlu perlu apa ya, diperangi. Maksudnya itu perlu, "Aduh itu karena udah mendarah daging ya, maksudnya vegan, plant-based tuh mahal, pasti makanannya mahal, terus kalau nggak makan daging, makannya apa dong? Berarti susah dong ininya, apa, menu-menunya tiap harinya," gitu. Sebenarnya melelahkan sih kalau kalau ada yang ngomong kayak gitu, terus aku, pelan-pelan
enggak kok, nggak mahal karena kan, tiap hari sebenarnya ketika kamu makan di rumah, masakan ibumu tuh juga kamu bisa lihat, oh di situ ternyata kebanyakan nabati ya sayur-sayurnya, kalau misalnya aku baru berjuang untuk nggak makan daging ya berarti dagingnya, lain kali kalau mau masak, ibunya dibilangin, "Nggak usah masak daging kebanyakan karena aku baru nggak makan daging," misalnya kayak gitu. Sebenarnya hal seperti itu sih yang apa namanya, lebih struggling ya untuk handling pertanyaan. Tapi nggak usah terlalu banyak, dibawa pikiran karena ketika orang-orang yang nggak paham sama kita tuh ya, kita nggak perlu menjelaskan terlalu banyak juga, karena biasanya mereka antara satu basa-basi atau 2 basa-basi. Jadi sebenarnya mereka hanya basa-basi, jadi nggak ada nggak ada yang mereka ingin tahu lebih dari kita gitu. Kecuali kalau memang mereka melanjutkan si pertanyaan pertama, misal, "Loh kenapa kamu vegan? Emang vegan makan apa?" Ketika mereka melanjutkan pertanyaan ke, apa namanya, ke banyak hal, misal mereka pengen tahu banget nih, nah itu saatnya mungkin kamu menjelaskan gitu. Tapi kalau mereka hanya basa-basi, "Oh nggak makan daging, oh gitu. Oh emang bisa ya? Ya udah kalian jawab aja, bisa kok, makan aja tempe, tahu, itu kan murah, terus juga bisa diolah menjadi apa saja," kayak gitu. Sebenarnya lebih ke cuek dan tidak menghabiskan banyak energi, tidak reaktif juga, karena reaktif itu semakin kita reaktif terhadap komentar orang lain, itu juga semakin merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika kita berusaha bisa bisa untuk let go, bisa untuk, "Oh ya udah," kayak gitu. Ketika ada orang yang nggak paham sama kita, tapi mereka nge-judge dulu, ya udah gitu, kita kita nggak perlu terlalu reaktif dan gimana-gimana juga gitu. Itu sih. Kadang kadang mereka nanya gini nggak sih kayak, "Kamu kalau vegan kamu makannya makan apa dong?" Gitu. Kalau gitu Kak Risa Bener. jawabnya apa? Bener bener. Aku makan, "Hah, kan banyak yang kita makan sehari-hari juga banyak. Ada Iya. sayur, terus tahu tempe, itu bisa diolah jadi, apa aja loh, bahkan tahu tempe tuh bisa jadi daging," aku bilang kayak gitu. Terus, dari bahan dasar kacang-kacangan tuh bisa jadi daging gitu. "Kamu lihat deh ini," kayak gitu. Aku biasanya gitu sih. Kadang Struggle-nya di kadang situ. kadang yang di gambaran mereka yang mungkin belum tahu kan, dia kiranya vegan itu sesuatu yang ijo, semuanya sayur ijo, mentah, kayak rumput atau yang kayak gitu-gitu nggak Iya sih? ya, Kayak betul iya kayak kan? rumput, bener banget. Heeh heeh Bener. heeh. Aku sendiri punya pengalaman juga sih ketika pokoknya kalau, pas kumpul-kumpul gitu, mmm, kan nggak bisa makan nih, biasa aku cuman ambil buah atau yang aku bisa lah. Terus Heeh. mereka nanya dong, "Kamu vegan, kamu biasa makan apa dong?" Di mindset mereka itu ya itu, kayak selada, yang pokoknya hijau mentah-mentah gitu, padahal kan sebenarnya enggak kan, gitu. Mhm Nah, mhm. kadang aku jelasin, "Ya aku makannya sama, misalnya kamu makan soto, aku juga makan soto sih sebenarnya, cuman nggak ada ayamnya gitu, Ayamnya, ayamnya betul. diganti yang jamur," gitu sih. Mhm mhm. Oke. Mmm, setelah Kak Risa jalanin nih, udah ada Heeh, struggle-nya, yes. eee, terus udah jalan beberapa tahun juga gitu, Mhm kira-kira ada nggak perubahan hidup gitu? Yang mhm. sebelum dan after before-nya lah, gimana sebelum menjalankan dan sesudah apa sih rasa yang dirasain gitu? Perubahan hidup, life changing apa yang Kak Risa sekarang bisa ceritain mungkin? Sebelumnya itu aku merupakan orang yang punya kontrol diri yang agak ini ya, agak sulit. Jadi aku sulit untuk mengontrol diriku. Dibuktikan dengan dulu tuh aku sering sering mengalami emotional eating. Jadi ketika ketika aku menganggap diriku misal aku lagi gendut-gendutnya nih, kan cewek kadang tuh tiba-tiba gendut, tiba-tiba kurus gitu kan. Terus susah untuk mengontrol, aku emotional eating. Jadi aku makan makanan yang memuaskan untuk menimbulkan pleasure gitu ya ke diriku sendiri. Aku sulit untuk mengontrol itu dan ketika aku plant based, itu aku lebih mudah untuk mempunyai kontrol diri dan ternyata kontrol diri itu berguna di semua lini kehidupan. Jadi misal di keuangan juga, di gimana kita bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan, itu kan juga butuh kontrol diri. Nah, ketika sudah bisa kontrol diri dari hal yang paling sederhana, contohnya adalah mengetahui isi piring kita dan apa yang kita makan, itu ternyata juga kasih impact nih ke hal-hal lain yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi aku pasti, bisa bisa apa ya, istilahnya kayak, mengamati pola hidupku ketika aku tuh ngawur makannya, istilahnya masih ya bukan, ini ya, aku tuh dulu pernah pernah ketika plant-based gitu masih perjalanan, masih masih bener-bener, apa namanya, latihan untuk nggak makan daging tuh aku
kadang suka ini craving for something yang karena aku nggak makan daging, aku butuh nih yang manis-manis banget. Aku butuh nih yang gurih, yang rasanya tuh yang nendang gitu kan, karena aku udah nggak makan daging. Nah, kayak gitu-gitu yang sebenarnya lambat laun ketika plant based yang benar-benar kita udah tahu nih cara mengolah makanan, cara mengolah apa namanya sayur-sayuran yang nggak gitu-gitu aja, itu akan lebih mudah kita untuk mengontrol diri terhadap hal-hal di sekitar kita juga gitu. Sebenarnya itu sih untuk apa namanya impact-nya sebelum dan sesudah. Kemudian sesudahnya itu juga ketika aku full plant based kan dulu ketika masih latihan itu latihannya dikit-dikit ya 50%, 70%, 80% plant based kayak gitu. Dan ketika sekarang udah full plant based, vegan, itu aku 1 tahun ini nggak pernah konsumsi pil atau obat-obatan dan nggak pernah juga sakit. Jadi pernah nih aku pas pandemi ini kan orang tuh makin ini ya, makin takut, misal batuk doang tuh takut, terus kemudian misal masuk angin tuh langsung ini ya, langsung parno gitu, entar corona gitu. Nah, justru aku itu sama sekali nggak pernah sakit di 1 tahun belakangan ini. Jadi mulai November, ini November iya November tahun lalu tuh aku belum pernah sakit yang gimana-gimana. Misal pun aku masuk angin, itu paling aku minumnya tuh wedang. Dulu tuh aku minum masih yang kayak, ya obat untuk apa namanya, mengatasi masuk angin, apa sih, misal, tolak angin, kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh dulu, aku hobi banget nih minum minuman kayak gitu, yang mengatasi penyakit secara instan, apa yang maksudnya keluhan secara instan gitu. Dan sekarang tuh, eee, aku percaya bahwa tubuhku ini punya bisa bisa cure, sendiri gitu. Maksudnya bisa mengatasi apa yang mungkin aku keluhkan saat itu. Misal aku masuk angin, aku minum wedang aja, misal wedang jahe sereh, atau jeruk nipis anget, kayak gitu-gitu. Nah, ajaibnya tuh sembuh, maksudnya langsung nggak kambuh dan itu bisa dihitung. Misal aku dalam setahun ini tuh, misal masuk angin tuh cuma 2 kali doang itu, dan batuk nggak pernah, terus pilek apalagi, kayak gitu nggak pernah. Dan yang aku cek ke, apa namanya, pertengahan tahun kemarin tuh aku cek lagi ke dokter, itu juga masih aman. Jadi tumornya tuh, maksudnya nggak menyebar ataupun nggak muncul lagi gitu. Karena kan aku juga memiliki ketakutan kalau misal tumor udah diambil katanya masih ada nih sisa-sisanya yang itu bisa menyebar lagi di bagian tubuh yang lain atau muncul lagi kayak gitu. Nah, ketika aku check up juga udah nggak ada gitu. Jadi aku semakin yakin bahwa, gaya hidup plant based ini dalam artian plant based yang apa ya, benar-benar mengetahui isi piring kita. Ketika kita makan, benar-benar tahu nih, sebenarnya makanan ini tuh dari hulu ke hilirnya seperti apa, dengan kesadaran penuh, itu pasti, akan berguna sih. Maksudnya sampai kapan pun dan aku yakin ini adalah gaya hidup yang ideal gitu untuk kita, di masa sekarang maupun masa mendatang, gitu sih. Iya, oke. Kita ke Kak Meta ya. Halo, Kak. Masih aman? Masih. Oke. Kira-kira nih, ada perubahan hidup apa buat Kak Meta sebelum dan sesudah kerasa yang kayak perubahan yang kerasa banget ketika udah concern sama sebelum dan sesudah lah. Kalau misalkan concern ya, perbedaannya itu, aku BTW aktivis vegetarian, jadi aku nggak konsum apapun yang ini kan yang related sama daging dan apa namanya, aku juga nggak terlalu konsumsi susu banget sih sekarang. Tapi kalau telur masih somehow masih ada konsum karena reason-nya ke kesehatan aku sendiri. Jadi aku masih ada konsum. Kalau misalnya sebelum dan sesudah ya, kalau dulu tuh sebelum aku aware dengan apa ya, dengan yang plastik begitu kan, aku jadi lebih kayak masa bodoh sih, kayak buang sampah nggak sembarangan juga sih, cuman kayak setelah menggunakan barang apapun itu aku kayak langsung buang tanpa mikir, kayak gimana sih ini ke lingkungan, habis itu apa sih nanti dampak negatifnya. Terus kalau sekarang tuh lebih kayak hal apapun, sekecil apapun tuh kayak dipretelin gitu loh. Kalau misalkan aku beli misalnya boba, apakah dengan aku beli boba misalkan di mall atau misalkan aku beli Gojek itu, apakah aku bisa
bertanggung jawab atas plastiknya itu sendiri gitu. Kayak apa ya? Kayak lebih ke hidup lebih sadar sih, karena kayak hidup vegetarian terus habis itu juga ditambah dengan kesadaran yang lebih ke plastik itu, aku lebih kayak concern ke diri aku sendiri, ke gimana caranya aku jadi bisa memberikan dampak apa sih buat bumi itu, buat bumi kita. Terus abis itu gimana sih efeknya kalau misalkan aku misalnya apa ya, kayak plastiknya ini umurnya bisa berapa kalau misalkan aku gunain, abis itu lebih ke berpikir panjang sih, bisa sampai ke 10 langkah ke depan, dan aku bisa kalau beli barang itu bisa mikirnya kayak 10 sampai 20 kali gitu. Apakah kalau misalkan aku beli baju ini aku bisa menggunakannya bisa lama, habis itu kalau beli produk-produk yang ada kotak plastik itu, ini nanti aku bisa ngolah ya, kalau misalkan aku bisa ngolah nanti berarti kalau misalkan bisa ngolah aku beli, kalau misalkan aku nggak bisa ngolah ya udahlah aku nggak usah beli gitu. Jadi kayak lebih bisa ngehemat juga budget untuk uang untuk diriku sendiri, dan bisa lebih ditabung gitu. Terus juga lebih kalau actionnya kalau ke bisnis lebih kayak sadar gitu loh, lebih sustain ya, benar lebih sustain. Gimana kalau misalkan aku jualan ini, gimana ya kira-kira nanti kalau buat customer, apakah nanti customer-nya bisa bisa ngolah si plastik ini biar lebih berguna nih buat diri mereka, atau enggak bisa nggak sih diolah untuk disimpan kembali. Terus kayak lebih ke mau belajar untuk selain mengedukasi diri sendiri, mau belajar untuk mengedukasi orang lain gitu loh. Jadi kayak kayaknya pola pikir yang plasticarian ini yang lebih mengurangi plastik itu kayaknya bisa lebih dialokasikan ke tempat lain gitu. Jadinya kita bisa lebih bijak dan lebih bertanggung jawab buat diri kita dan lingkungan kita dan juga bumi kita sendiri. Begitu. Oke. Ini kita ada satu pertanyaan lagi sih. Tapi itu nanti ya, mungkin setelah tanya jawab. Ini kebetulan kita ada 2 pertanyaan nih dari teman-teman yang ikut. Dari Kak Francisca, bagaimana jika kita masih menggunakan kantong kresek untuk pelapis tong sampah? Apakah ada solusi yang lebih baik? Nah, ini ke Kak Meta nih, mungkin dulu, nanti ke Kak Risa. Oke, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya tadi aku ini mau baca, terus habis itu ternyata chatnya hilang. Boleh diulang nggak? Bagaimana jika kita masih menggunakan kantong kresek untuk pelapis tong sampah? Apakah ada solusi yang lebih baik? Jadi Solusi yang lebih baik. Jadi ceritanya Kak Siska ini biasanya kalau untuk buang sampah dia pakai kantong kresek nih buat lapis tong sampahnya, biar mungkin sampahnya nggak langsung kena ke tongnya kan. Nah, ada solusi nggak kira-kira gimana cara buang sampah biar nggak usah pakai pelapis satu plastik lagi gitu? Kalau misalkan begitu mungkin ini sih kita bisa milah si sampahnya sendiri, karena gini kan kita kan kalau di rumah sampahnya biasanya kita nyampur kan jadi satu tong kan, mau sampah apapun, sampah basah, sampah kering, sampah kardus, sampah plastik, sampah any kind lah. Habis itu mungkin kalau misalkan untuk plastik luar mungkin bisa diganti dengan polybag yang singkong. Jadi bisa mungkin untuk Francisca bisa beli yang polybag singkong. Mungkin dia tetap bisa melapisi tong sampah dalamnya, tapi memang itu plastiknya nggak bisa buat dimasukin kayak cairan. Jadi lebih kayak ya udah produk-produk yang sifatnya yang kering gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk sampah memang harus lebih ini sih, lebih picky gitu, dalam arti misalnya kalau kita habis makan
let's say lah makan bakso gitu. Bakso kan kadang kan somehow kalau ada orang yang makan bersih, that's good. Tapi kalau misalkan ada orang yang masih makan ada ampasnya atau ada kuahnya kan biasanya kalau aku sendiri di rumah itu misalkan habis makan itu airnya aku buang, habis itu sampah basahnya itu yang aslinya tuh yang isi remah-remahnya atau apa itu aku taruh di satu tempat, habis itu bisa dibuat pupuk atau bisa ditaruh di depan atau dikasih ke hewan peliharaan mungkin. Dan peliharaan dalam arti kayak hewan, kalau aku sih lebih kayak tanam ke tanaman sih, udah nanti dia jadi pupuk gitu secara nggak langsung. Tapi ada yang mungkin kalau di rumah ada hewan ayam atau misalkan ada mungkin kalau aku sih biasanya di depan taruh di depan rumah biasanya ada tikus gitu yang untuk konsum dia punya itu. Tapi ini jangan diaplikasikan kalau emang tidak bisa. Paling kalau misalkan emang opsionalnya itu adalah dipisah, habis itu diganti. Misalkan digantinya pakai polybag paling bener sih gitu. Lebih bijak dalam memilah sampahnya gitu. Iya, kalau saya sendiri, saya cerita dikit kalau misalnya saya biasanya coba sampahnya dipisahin sesuai kategori, misalnya si kertas, plastik, dan barang kardus yang lain saya kategoriin sih. Jadi misalnya kalau misalnya masih minum boba, si bobanya itu dicuci dulu si gelas bobanya, terus ya udah dikumpulin. Nanti tinggal dikasih ke bank sampah, atau kalau di Jakarta, kalau kebetulan mbaknya di Jakarta mungkin ada Waste for Change atau ada komunitas-komunitas yang mereka bisa terima sampah-sampah kita itu juga sih. Ini untuk pertanyaan kedua, kalau teman-teman yang ada yang mau nanya boleh sekalian gitu. Ini dari Kak Sandi, pertanyaannya buat Kak Risa nih. Mau tanya, apakah ada perbedaan istilah plant-based dengan vegan? Apakah ada kaitannya vegan atau plant-based dengan sustainable life? Terima kasih. Mau tanya, apakah ada perbedaan istilah? Berarti perbedaan istilah plant-based dan vegan, dan kaitan vegan atau plant-based dengan sustainable life itu apa? Ya. Ini kalau vegan dan juga plant-based itu berbedanya adalah dari mana asal reason-nya kalian untuk memulai hidup dengan pola makan nabati. Sebenarnya sama-sama pola makan nabati ya, plant-based maupun vegan itu, yang tidak mengonsumsi produk hewani gitu. Dan juga vegetarian yang tidak mengonsumsi produk hewani. Cuman kalau vegan tidak mengonsumsi produk hewani dan juga produk turunannya, alasannya bisa berbeda. Kalau misal vegan ini biasanya setahu aku dan sepengalaman aku ini, orang-orang yang vegan biasanya bermula dari bukan dari perjalanan hidup, tapi bermula dari ingin menyelamatkan lingkungan. Jadi dari produk-produk yang mereka pakai, misal juga serum wajah, misal kosmetik gitu ya, itu juga tidak animal testing gitu, kalau misal vegan. Dan juga misal sudah tidak menggunakan kulit sapi untuk misal dompet atau tas, kayak gitu, itu vegan. Tapi kalau plant-based biasanya lebih ke reason-nya orang itu concern masalah kesehatan terlebih dahulu. Jadi beberapa kali juga aku ketemu misal vegan, mereka vegannya itu juga masih makan misal martabak manis kayak gitu, yang maksudnya mereka masih mengonsumsi itu secara berkala, secara misalnya sering gitu ya. Dan itu juga nggak apa-apa gitu, karena memang berbeda-beda kan masing-masing orang untuk menentukan dia mau vegan ataupun plant-based. Jadi tapi akhirnya pun tetap sama, yaitu dengan memperbanyak porsi nabati di dalam piringnya gitu. Jadi perbedaannya itu sih menurutku gitu. Vegan dan juga plant-based dari reason-nya awal mula dia memutuskan untuk plant-based itu apa, itu letak perbedaannya dari situ. Dan bagaimana kalau aku sendiri vegan dan plant-based untuk kosmetik misal aku belum terlalu memikirkan ini sih yang animal testing seperti itu. Somehow aku memikirkan, tapi juga aku nggak yang, "Oh harus banget nih," karena
sebenarnya juga apa namanya, kita belajar itu bertahap ya. Jadi apa yang menjadi concern pertamaku, apa yang menjadi prioritas pertamaku adalah kesehatan, maka dari itu aku menyebut diriku itu plant based, dari awal gitu, bukan vegan. Tapi kalau ada orang yang mungkin belum paham, "Oh vegan, plant based, sama ya?" Ya aku bisa ngomong sama, karena memperbanyak porsi nabati gitu sebenarnya sih. Iya, mungkin bisa bilang juga kalau vegan itu dia udah cut yang berhubungan dengan animal ya. Kalau plant based ya Semuanya. sometimes iya, orang yang plant based itu masih ada misalnya pakai tas kulit, yang animal testing juga masih belum masalah gitu kan, karena mereka kan apa ya? Mungkin kayak gitu ya Kak Risa ya kayaknya. Iya. Heeh heeh heeh. Sebenarnya Oke. itu sih. Mhm. Terus yang Ini kedua ini ya, soal, hubungannya vegan plant based dengan sustainability ya, iya, sustainable life. Jadi seperti yang dikatakan di awal, waktu pengenalan ini ya, pengenalan aku dan juga Kak Meta itu, aku, dikenalin sama Kak Susanti soal sandang, pangan, papan, dan itu ada satu lagi, ada sadar. Sustainability itu artinya keberlanjutan. Jadi bagaimana apa yang kita, konsumsi ketika kita hidup di bumi, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti apa yang kita makan itu kan dari bumi, itu juga kembali ke bumi. Dalam contoh tadi ketika masalahnya dengan zero waste, dengan plastik, atau misal dengan sampah dapur. Sampah dapur itu, ketika ada sisa-sisa sampah dapur itu nggak langsung kita buang dengan tidak bertanggung jawab. Ketika kita tahu bahwa kita menerapkan, pola hidup sustainable life, berarti itu dibuat untuk kompos gitu, untuk kembali ke bumi lagi, gitu sebenarnya. Sama juga ketika si vegan ini, vegan dan juga plant based ini menurutku adalah pola makan yang berkesadaran. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita konsumsi produk-produk hewani misalnya seperti daging sapi, itu ternyata, memperparah, apa namanya, climate change gitu, perubahan-perubahan iklim yang begitu begitu drastis gitu. Karena, mereka itu butuh air juga dalam peternakannya, kemudian butuh lahan yang nggak sempit, butuh lahan yang besar, terus juga di situ rantai rantai, apa namanya, biasanya rantai ini sih, rantai peternakan apa sih namanya? Jadi ketika ketika kita tahu bahwa biasanya kan kita bisa memilih ya, kita mau ayam kampung, ayam ayam Jawa gitu ya, atau ayam ayam yang, pedaging gitu. Dan kita tahu ketika ayam daging itu sebenarnya kita kita apa ya, menyumbang climate change yang lebih besar gitu, ketika kita mengonsumsi ayam daging, karena di situ mereka mereka apa, ditaruh secara massal, maksudnya benar-benar rapet-rapet ya ininya, apa namanya, kandangnya, terus juga, kadang memang dipaksa untuk bertelur dengan disuntik lah, di semuanya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita mengonsumsi pangan secara sadar, secara hulu ke hilir kita tahu, nah dengan itu juga kita, menerapkan sustainable life gitu. Jadi nggak apa-apa nih juga buat teman-teman yang mungkin, masih masih bingung ya, "Aduh aku mulainya dari mana nih sustainable life, terus terus, hubungannya sama vegan apa?" Sebenarnya kalau kalian sadar, kalian tahu apa yang kalian makan, apa yang ada di piring kalian itu seperti bagaimana perjalanannya, itu, kalian sudah menerapkan sustainable life gitu, sebenarnya sih. iya. Ketika ketika kalian mungkin pelihara ayam sendiri ya, pelihara ayam misal di rumah, kemudian kalian mau masak si ayam itu, ketika kalian yakin dari hulu ke hilirnya juga it's okay gitu, karena itu juga, termasuk sustainable life ketika kalian bisa secara berkesadaran, mengonsumsi itu, jadi nggak ya tiap tiap hari juga harus sembelih ayam, terus nggak setiap hari juga harus makan ayam kan gitu. Jadi kalian tahu bener-bener, eee, apa yang ada di piring kalian itu berarti kalian sustainable life gitu. Iya, asal muasalnya ya, dari mana Iya, dia. dari mana Iya dia sih. berasal, betul. Yang kita tahu kan sebenarnya misalnya yang kayak fast food, ayam-ayam kayak gitu kan Iya, emang mereka dipercepat ya pakai hormon yang akhirnya memaksakan mereka untuk bertelur yang di luar kapasitas alaminya, iya nggak sih? Jadinya betul betul. itu yang buat dia itu deh yang apa climate change-nya itu ya. Oke. Ini kira-kira masih ada pertanyaannya, masih 2. Kalau ada boleh dong. Siapa nih yang mau nanya-nanya boleh. Mumpung ada Kak Meta dan Kak Risa.
Oh ya, tadi kan Karisa sempat ngobrol yang namanya apa namanya make up kan, alat make up gitu. Nah sebenarnya alat make up itu ternyata kita bisa loh untuk menyumbangkan apabila kalau misalkan produknya kita bisa udah nggak pakai atau udah expired, itu kita bisa sumbang ke organisasi yang memang fokus buat digunakan kembali, di reuse lagi untuk mayat-mayat yang ada di rumah duka gitu. Jadi betul. betul. Jadi teman-teman bisa mungkin nyari sebuah foundation atau sebuah organisasi. Mungkin untuk sementara masih jarang banget, paling masih sedikit, tapi no worries. Kalau misalkan memang teman-teman yang selebihnya cewek nih yang cinta sama skincare kan gitu. Lalu nanti jangan takut skincare-nya buat tidak terpakai lagi walaupun kondisinya udah expired ya, karena teman-teman nanti bisa dialokasiin lagi ke apa namanya, ke organisasi atau foundation yang mereka tuh bisa menyalurkan barang-barang atau produk tersebut itu langsung buat touching atau make up-nya jenazah Betul. gitu. Karena kemarin aku juga sempat kebetulan mempraktekkan, dan itu maksudnya kayak seneng gitu nggak sih, kayak gila akhirnya produk gua pakai lagi gitu, nggak mesti kebuang. Ya. Iya, kayak sayang nggak sih kalau misalkan dibuang langsung ke tong sampah, kayak nggak sampai hati gitu loh buat membuang barang tersebut. Apalagi kan kondisi misalkan barangnya mahal, berapa ratus ribu lah misalnya, terus habis itu dibuang, kayak sedih banget gitu. Mungkin itu bagi teman-teman yang pengen menambah umurnya si make up itu begitu. Iya, mungkin kadang kita sebelum beli bisa ini dulu ya, ngecek misalnya beli brand apa, brand A misalnya. Kadang-kadang ada beberapa brand yang mereka tuh boleh balikin botol, jadi mereka bisa pakai lagi, bisa di treatment lagi buat sampai nanti itu bisa dipakai ulang untuk produk berikutnya gitu sih. Lebih boleh mulai lebih picky juga pas ketika nyari produk makeup gitu. Oke. Sebelumnya, gimana? Kayak contohnya gini, sebenarnya memang jujur Indonesia memang belum siap di apa ya, dalam mendaur ulang produk-produk kayak gimana ya, gimana caranya mempergunakan produk-produk atau barang yang memang udah digunakan sama manusia, terus habis itu kayak gimana ya, pabrik di Indonesia itu belum banyak yang bisa mentreatment sampahnya kembali. Paling yang untuk sekarang tuh kayak Aqua lah. Aqua tuh mungkin mereka tuh bisa gitu untuk mereuse kembali, untuk treatment. Tapi jangan karena itu kita jadi kayak nyerah sama kondisi gitu. Jangan nyerah sama keadaan, karena kita yang kecil-kecil gini malah kita punya dampak yang lebih besar untuk bumi kita gitu. Gimana caranya ya kita lebih bijak dalam persampahan, bijak dalam perplastikan, dan gimana caranya kita punya mindset yang lebih eco-friendly, lebih sustainable buat bumi. Pokoknya lebih ke kayak mindset pikiran gimana caranya biar gue tidak menyakiti bumi gitu aja. Kayak itu yang apa namanya, tagline yang sederhana banget, tapi kayaknya kalau kita pikir itu, kalau kita bisa lakukan itu benar-benar kayaknya bercabangnya bisa panjang banget, bisa banyak banget hal yang bisa kita lakukan buat bumi kita sendiri gitu. Iya, setuju banget sih sama Kak Meta. Jangan pula misalnya dia si brand ini misalnya dia ada daur ulang dan lain, misalnya mereka bisa daur ulang lah atau bisa reuse kembali dari produk yang sudah kita beli. Jangan pula kita sesuka kita, ya udah karena mereka bisa ya udah kita pakai aja tanpa kita peduliin gitu. Yang misalnya tadi contohnya mineral ya, air mineral gitu. Biarpun mereka sebenarnya bisa pakai, mereka mendaur ulang plastiknya sebutannya sih RPET ya, recycle polyethylene atau apa gitu. Nah itu bukan berarti kita boleh pakai terus si kemasan air mineral ini. Kalau misalnya ada opsi untuk bisa ngisi langsung dari botol, dari dispenser, kenapa enggak kan? Kita juga bisa nyari solusi lain sih. Gitu. Kita lihat, ini ada pertanyaan dari Kak Sheila.
Hai Kak Risa dan Kak Meta, ada tips nggak untuk dapat menjalankan sustainable life ini secara konsisten? Terutama bisa mengalahkan kemageran kita. Haha, terima kasih Kak. Tips untuk menjalankan sustainable life yang lebih konsisten. Kira-kira ini ke Kak Meta dulu kali ya, tadi terakhir Kak Meta. Oke, sustainable ya. Aku sharing pengalamanku ya. Untuk kemarin-kemarin itu aku belum udah mulai, bukan kemarin-kemarin sih, kayaknya ya baru beberapa hari ini aku udah mulai sadar kayaknya aku udah harus mulai bikin eco brick deh. Jadi ini aku ada sampel ya teman-teman. Jadi produk-produk yang kayak bekas-bekas plastik gitu, ini tuh teman-teman simpen, dan kalau memang misalnya udah banyak atau misalkan masih sedikit, teman-teman tuh bisa cicil buat potong kecil-kecil, jadi bentuknya kayak gini kecil. Dan setelah sudah selesai dipotong kecil gitu, teman-teman cari botol mineral, apapun botol mineral, kayak botol yang plastik luar gitu, yang mungkin teman-teman abis beli kayaknya karena aus, terus habis itu ya udahlah gue nggak bawa botol, gue beli deh si botol mineral ini. Udah habis itu pulang-pulang teman-teman tuh kayak masukin ke dalam kayak botol gitu, di press gitu sampai dalam, bener-bener kayak padet banget, pakai sumpit juga bisa. Nah nanti kalau udah penuh itu biasanya kira-kira bisa 6 gram sampah deh setahu aku. Nah habis itu udah langsung ditutup. Nah teman-teman bisa simpan, atau yang seingat aku sih dia bisa disumbang ke kayak bank sampah gitu. Jadi biasanya EcoBrick ini bisa digunakan buat bikin rumah, buat bisa bikin bangunan tertentu yang bahan dasarnya itu dari EcoBrick begitu. Tapi kalau memang teman-teman apalagi kayak yang teman-teman di kuliah yang mungkin ya memang mager sih, jujur sih, apalagi kalau misalnya kondisi kuliah lagi di merantau di luar kota dan belum tentu kita bisa menggunakan atau mempraktekkan sustainable lifestyle ini, ya paling banter ya teman-teman bisa kayak mulai pelan-pelan bawa sendok, bawa sumpit buat makan yang dari sumpit bawa sendiri, terus habis itu juga sedotan, terus habis itu juga tote bag, ya nggak mesti yang mewah-mewah, nggak mesti yang kayak gue mesti beli nih semua banyak biar kayak matching gitu, biar kayak stylish gitu kan, biar gaul. Nggak mesti, kayak ya udah pakai yang seadanya. Kalau memang nggak ada sedotan ya udah pakai misalkan kalau ada di X-Bag gitu kayak yang sedotan bambu ya udah pakai. Itu kan tidak merusak kan. Cuman kalau teman-teman nggak ada ya beli, ya nggak usah sampai nggak perlu sampai menguras dompet gitu loh. Kan sayang juga, mending uangnya buat tabung yang lain atau apa. Terus ini aku udah praktek juga sih. Ini sebenarnya aku udah bawa plastik juga. Wah, langsung ini dong ya, langsung tutorial ya. Ya tutorial langsung ya. Jadi misalkan teman-teman kayaknya gue nggak bisa mempraktekkan sustainable yang EcoBrick gitu deh. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman paling lebih self respect buat si sampah. Jadi kayak ini misalkan sampah nih. Aku biasanya kalau sampah itu selalu bakal potong di bagian atasnya. Kayak bagian atasnya ini karena kayak biar rapih gitu loh. Nggak tahu ya, kayak biar dilipet tuh gampang. Nah, kalau misalkan ini plastik mau dibuang, ya it's okay, nggak apa-apa dibuang ke tong sampah. Tapi sebelum dibuang, ada baiknya dilipat biar mereka tuh bisa lebih kecil ukurannya dan tidak memakan space di sampah, di tong sampah gitu. Jadi caranya gini kan jadi dibagi 2, terus abis itu dibagi 2 lagi. Jadinya panjang kan, jadi panjang. Terus habis itu dilurusin, habis itu di bagian atas ini dinaikin ke atas bentuk segitiga, terus di bawahnya dia juga lipat lagi di sini, jadi berlawanan. Habis itu udah dibikin pita, dibalik langsung begini. Nah, jadinya ukurannya jadi lebih kecil,
Dan mungkin untuk teman-teman yang ada di universitas atau apapun, ini mungkin lebih oke gitu loh. Kalau memang tidak mau membuat ekobrik ya, tapi kalau teman-teman pengen buat ekobrik itu alangkah lebih baiknya. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin setidaknya dengan cara begini untuk melipat sampah biar lebih minimalis, biar lebih bisa tidak memakan tempat gitu, memakan ruang di tong sampah. Begitu sih kira-kira untuk kalau dari aku. Iya. Kalau buat teman-teman yang mau coba EcoBrick, sebenarnya mau cari di Google udah banyak banget infografiknya, tinggal dipraktekin aja gitu. Tapi balik lagi yang paling utama itu adalah kita mengurangi dulu kan. Kita reviews di awal dulu, bisa kalau bisa nolak plastik, nggak pakai plastik, ya lebih baik daripada yang dimana nanti solusi terakhir ya kita bisa EcoBrick gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Risa nih, gimana buat konsisten kayak Kak Risa udah jalanin kehidupan yang berkelanjutan ini dari beberapa aspek dan secara konsisten dari tahun ke tahun dan semakin semakin meluas gitu, nggak cuma satu aspek kan, nggak cuma sandang, nggak cuma pangan, tapi yang lain juga akhirnya ikut juga gitu. Gimana Kak? Sebenarnya satu kuncinya ketika mau konsisten adalah mau menerima apa yang sudah diperbuat. Misalnya kita tahu kita salah, ya gimana caranya untuk di kemudian hari nggak salah dan kita belajar lagi dari situ. Itu benar-benar harus diterapkan. Dan benar aku setuju sama Kak Susanti tadi ngomong soal ketika kita bisa untuk mengurangi si sampah itu hadir dalam kehidupan kita, barulah kita berpikir gimana cara mengatasinya untuk menjadi eco-brick. Misal ada 2 hari. Di hari pertama kita udah bisa untuk menolak reviews dulu. Oh aku nggak mau nih pakai plastik dengan misal aku bawa Tupperware, bawa wadah, bawa tumbler gitu. Keluar untuk makan itu bawa itu semua, udah nih. Tapi di hari setelahnya ketika di tengah jalan terus kita haus dan nggak pada saat itu juga tumbler nggak bawa dan apapun nggak persiapan gitu ya. Kita ke minimarket untuk beli botol, maksudnya beli aqua gitu, terus botolnya juga kita bawa. Nah, di saat itulah kita berpikir untuk gimana caranya solusi itu hadir gitu. Tapi kan di setiap harinya ketika kita bangun tidur, kita mempunyai keputusan penuh kan, kita sadar penuh atas apa yang kita ingin perbuat pada hari itu. Jadi bisa sebenarnya untuk diusahakan tetap untuk mereviews si plastik-plastik itu hadir dalam kehidupan kita, untuk dalam konteks plastik ya zero waste itu tadi. Dan sebenarnya sustainable life itu banyak banget, jadi aku kerucutkan ke sandang pangan papan dan juga sadar ketika kita hanya berpikir soal sandang pangan papan tanpa sadar, itu bisa sih, tapi ya itu tadi, konsisten tuh nggak akan bisa, mengimbangi ketiga ini tadi, gitu. Karena ketika kita sadar, kita tahu, oh ini dampaknya ternyata untuk bumi nggak bagus, kita bahkan nggak bisa memikirkan, 20 tahun lagi bumi akan seperti apa, gitu ya. Jadi di situ adalah pentingnya kesadaran, kemudian ketika, sadar misalnya pangan nih, nggak perlu kan misal kalian, udah tahu, udah dengar ceritaku misal, "Oh, Risa ini ternyata udah makan plant based tapi masih tetap aja kena tumor gitu, nggak perlu kan misal, si tumor itu ada dulu di diri kalian baru kalian bisa sadar gitu, seharusnya seperti itu sih pola pikirnya. Jadi, bersyukurlah ketika belum ada penyakit gitu ya, jadi kalian nggak perlu nunggu ada penyakit itu baru kalian mulai untuk, "Wah aku baru mulai plant based nih," nggak gitu, gitu. Jadi kesadaran itu penting, berkaca dari pengalaman orang lain juga penting, kemudian itu dari pangan, kalau misal dari sandang, ini hubungannya dengan pakaian yang kita pakai ya, karena pakaian itu juga, sampah tekstil tentunya itu juga, penyumbang pencemaran lingkungan paling besar, apalagi untuk perairan. Jadi kita bisa mulai, memakai apa yang sudah kita punya gitu, dengan memerangi fast fashion, misal mempraktekkan fashion lambat, kemudian memakai pakaian pre-love, decluttering, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya, di sini ketika ada di pamflet tuh owner lekas telas itu sebenarnya juga, akun untuk jual beli bukan barang sih, pakaian bekas gitu. Jadi, itu nggak cuma pakaian aku aja, tapi dari pakaian-pakaian teman-teman yang, misal mereka udah kelar decluttering, udah kelar bersih-bersih nih, beberes, terus, "Waduh aku ini udah nggak muat nih, aku udah
nggak bisa pakai ini lagi, terus akhirnya mau dikemanain nih, apakah didonasikan atau misal mau di upcycle. Sekarang banyak ternyata upcycle baju yang kemudian baju itu jadi tas atau baju jadi misal karpet gitu ya, dipotong-potong, terus kainnya itu dipotong-potong kain baju, terus kemudian disulam gitu, disusun sedemikian rupa sehingga jadi taplak kayak gitu-gitu udah banyak sebenarnya upcycle. Nah, kembali lagi di prinsip awal sebenarnya bisa reuse gitu. Jadi kita nggak melulu beli pakaian baru di setiap bulan misal atau, harus mengikuti tren yang ada. Dengan sustainable life sebenarnya juga bisa menjaga kita untuk tetap, sadar akan kebutuhan gitu. Sebenarnya kita itu butuh nggak sih? Sebenarnya apa cuman ngikutin tren aja gitu. Itu kalau dari sandang gitu. Kalau misalnya dari papan karena aku juga belum punya rumah gitu. Nah, nanti ketika mau membangun rumah itu juga dikulik lagi tuh informasi-informasi apa yang sekiranya membangun rumah itu ternyata nggak butuh waste loh, nggak butuh misal kalau bangun rumah kan biasanya, air tuh sampai ini ya, maksudnya pengeluaran di bagian air tuh bisa sampai boros banget gitu. Nah, gimana caranya mungkin, air limbah yang bekas, kita bangun rumah itu mungkin untuk siram tanaman atau untuk apa yang bisa bisa meminimalisir si waste itu sendiri gitu ketika membangun rumah itu misal bahan-bahan yang ada di rumah itu, lebih eco-friendly atau dari bahan-bahan yang di sekitar kita alias lokal itu tadi gitu. Jadi mengurangi, emisi karbon gitu. Ketika kita impor produk, maksudnya kita kita beli produk dari luar negeri untuk sampai ke tangan kita kan butuh perjalanan yang panjang ya. Jadi itu lebih menghabiskan banyak energi gitu. Jadi itu juga akan, kurang lebih akan menyiksa bumi dengan kita, membeli produk yang jauh, maksudnya jauh dari jangkauan kita. Kalau kita bisa nemu hal-hal seperti itu di sekitar kita, kenapa enggak gitu sebenarnya. Dan itu tadi aku bahas 3 itu, sandang, pangan, papan, itu nggak akan bisa ya sekali lagi tanpa kita sadar. Gitu sih sebenarnya. Bikin rumah pakai ekobrik Karisa. Gimana? Bikin rumah pakai ekobrik Karisa. Betul sekali, itu juga bisa karena kursi meja tuh sekarang udah banyak loh ternyata rumah-rumah yang kursi mejanya itu juga pakai ekobrik. Jadi enak gak sih, maksudnya kita kita nggak usah ini ya, nggak usah mikir, aduh kayaknya aku nggak bisa punya rumah deh, generasi milenial diancam tidak bisa membeli rumah gitu kan katanya, gitu kan. Terus akhirnya kita putar, gimana kalau rumah kita tuh dari ekobrik itu tadi, itu bener banget. Jadi sebenarnya sustainable life ini sedikit banyak menjawab pertanyaan hidup, karena dulu aku juga tipe orang yang overthinking sekali tentang masa depan gitu ya. Jadi gimana sih maksudnya, apakah memang kehidupan kita itu hanya sekedar uang-uang, kerja dapat uang banyak, terus uangnya bisa untuk 7 turunan, terus udah kelar gitu. Nah, sebenarnya kalau kita di sustainable life ini kita akan, menemukan ini sih, kalau aku pribadi itu menemukan pandangan hidup yang ideal. Jadi juga, nggak merugikan diriku sendiri dan juga nggak merugikan untuk lingkungan gitu. Jadi, oh ternyata kehidupan itu nggak sebegitunya ketika uang menjadi segalanya ya kita sebenarnya harus lebih mengontrol diri kita. Gimana sih caranya untuk misal kita khawatir banget ya, aku dulu soalnya kayak gitu, khawatir banget, "Aduh kayaknya nggak bisa di punya rumah, nanti umur berapa ya punya rumah?" Kayak ngebet banget harus punya rumah, yang gimana-gimana gitu, yang sesuai standar orang pada umumnya yang harus bermiliar-miliar atau ya pokoknya kayak gitulah yang harus bener-bener mengikuti standar orang lain. Terus akhirnya ketika aku belajar banyak soal sustainable life ini ternyata juga sedikit banyak merubah pandangan hidup, ternyata, oh rumah itu ternyata nggak perlu kok, bisa kok dibangun dengan budget yang, kita punya, maksudnya nggak terlalu berlebihan, tapi juga aman untuk lingkungan. Sekarang banyak, akun-akun juga yang menghadirkan, para arsitek-arsitek yang udah mulai concern ke sustainable life gitu di dalam pembuatan perancangan bangunan rumah itu sendiri. Bisa nanti mungkin dicek di @reduhouse kalau nggak salah, aku lupa. Itu dia dengan meminimalisir waste itu tadi dalam pembangunan rumah dan, juga sustainable life itu sebenarnya juga ada sisi kemanusiaannya. Jadi ketika kalian tahu dari hulu ke hilir, misal dari pangan ya, rantai makanan itu tercipta seperti apa, itu akan menyelamatkan manusia-manusia lain yang, ada di situ. Jadi ketika mungkin, arsitek nih pakai kontraktor, untuk bayar tukangnya. Jadi, tapi kita kita sebenarnya tahu kalau si tukang itu sendiri
aduh kok si tukang itu sendiri ternyata nggak begitu mensejahterakan ya uang dari ngerjain apa proyek itu. Nah, kalau di Redu House ini sebenarnya aku sedikit banyak aku tahu itu mereka punya koperasi tukang. Jadi tukangnya itu bisa bisa kita tuh bisa tahu secara transparan gaji yang diberikan ke tukangnya untuk nggarap rumah Redu House itu sendiri tuh seperti seperti apa gitu. Kita tahulah bisa melacak karena si rantai itu tadi ya nggak terlalu panjang. Jadi nggak melewatin banyak orang yang ya istilahnya tuh belum punya kesadaran lah untuk itu gitu. Sebenarnya itu sih. Iya, oke. Ini kita kebetulan nggak ada lagi yang kalau ada sih, oke, pertanyaan mungkin kita tutup ya. Kita ke pertanyaan terakhir nih. Kita mulai dari Kak Risa dulu. Kira-kira goals atau ya goals jangka panjang Kak Risa, misal beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, goals dari Kak Risa pengen apa nih? Pengen buat gebrakan apa atau pengen menjalankan hal apa lagi nih dari Kak Risa gitu. Goals di sustainable ini. Sustainable life. Kalau kalian pernah mendengar banyak sekarang itu banyak bermunculan Bookstore ya. Alias kalau aku bilang kita toko kelontong karena kita bisa beli itu kebutuhan kita sehari-hari itu bahkan di Bookstore tuh udah tersedia semua gitu. Nah, apa namanya? Aku sebenarnya ada ini gerakan yang di Instagram itu masih di Instagram sih sebenarnya Lost in Lost. Jadi gimana kita bisa memaknai pasar itu sebagai sesuatu yang sebenarnya juga kita bisa mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari di pasar itu, tapi ternyata pasar yang sekarang itu banyak menghadirkan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Jadi masih banyak yang mungkin toko kelontong yang malah menjual plastik, kemasan-kemasan yang sebenarnya kurang cocok dengan apa yang kita jalani sustainable life ini gitu. Jadi sebenarnya aku mau ini sih mau menggerakkan banyak orang untuk kembali ke pasar, tetapi dengan apa namanya muatan-muatan yang zero waste gitu. Jadi agar apa ya, paling nggak tuh mereka sadar atas konsumsi plastiknya itu di pasar itu tadi dan juga nggak melupakan pasar karena pasar tuh bisa aja kita mikirnya ini ya apa supermarket gitu. Supermarket kan juga pasar gitu. Nah, di situ perbedaannya ketika kamu memikirkan tentang supermarket ya lebih baik kamu ke pasar karena ke pasar itu kamu mensejahterakan orang banyak, kamu tahu rantai pasoknya bagaimana, kamu bisa tanya ini sebenarnya si kubis ini dari mana dengan si penjualnya atau bahkan penjualnya tuh bikin makanan sendiri terus dijual ke pasar. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu di bidang makanan, kemudian aku melihat juga karena aku takut sih sebenarnya, karena aku takut sebenarnya nanti beberapa tahun mendatang tuh sebenarnya anak cucu kita tuh nggak tahu pasar dan taunya pasar itu adalah supermarket. Itu sih sebenarnya. Jadi aku sangat takut itu terjadi dan mereka juga nggak kenal yang namanya jajan pasar yang sebenarnya plant based dan gluten free gitu. Lebih ke situ sih karena aku takut hal-hal seperti itu terjadi dan untuk bagian sandang itu aku masih di Lekas Telas, itu, sebenarnya bisa titip jual di situ, aku bantu posting biasanya, untuk kalian-kalian yang declutter dan aku juga aktif di Tukar Baju, jadi kalian bisa cari juga di Tukar Baju, itu kita ada campaign mulai dari lemari ya, mulai dari lemari itu dengan melihat apa yang ada di dalam lemari, kemudian kita, berusaha menyadari penuh, oh di lemari itu aku sebenarnya punya, misal baju-baju yang bisa di-mix and match gitu tanpa beli baru, terus gimana cara upcycle, gimana cara memperpanjang usia pakaian dan juga, mungkin di memanjang usia-usia barang-barang juga sih sebenarnya gitu. Jadi aku, hal-hal tersebut itu berangkat dari ketakutanku di masa-masa mendatang ketika mungkin hal-hal yang sebenarnya tuh berbau yang hal-hal yang sebenarnya organik dalam arti dia itu, dengan muatan, sustainable itu yang dari orang zaman dulu juga udah pegang gitu di pasar. Mereka juga bikin, misal jajan pasar tuh pakai, pewarna ijonya pakai pandan, terus nggak pakai pewarna dan mereka jujur bikinnya. Nah, itu tuh sebenarnya aku pengen pengen agar itu tetap bisa lestari di kemudian hari gitu dan, hal seperti itu yang, sebenarnya ingin aku, sebarkan ke orang-orang di sekitarku, gitu sih goals-nya. Oke. Kalau Kak Meta,
kira-kira sama sih pertanyaannya. Goals ke depannya untuk beberapa tahun ke depan. Kira-kira ada cita-cita apa nih yang pengen dijalanin? Kak Meta? Oke. Untuk pertama sih, kenapa? Iya. Oke. Lanjut. Oh ya. Oke. Kalau aku sih pertama aku pengen maksimalin untuk bisnis aku pribadi biar lebih eco-friendly. Jadi dalam arti aku mau satu langkah lebih maju biar gimana caranya kita biar nggak menggunakan plastik banyak. Terus habis itu juga ya semaksimal mungkin aku mau pelan-pelan mau lebih ke zero waste sih untuk bisnisku sendiri, dan aku juga pengen mempraktekkan gimana yang lebih zero waste lagi gitu. Somehow kan karena kita kalau kita udah gue udah plastic carrier nih, udah mengurangi plastik nih, terus at one day kita sempat kebeli plastik terus kayak ngerasa nyesel gitu, aduh kenapa gue hari ini pakai plastik kayak gini tuh kayak sebenarnya itu itu sedih boleh, tapi jangan sampai berkepanjangan dan jadi mengganti lifestyle kita gitu. Karena memang pada dasarnya kalau di Jakarta sendiri jujur, kalau di Jakarta memang agak sulit untuk menghindari yang namanya plastik, di mana-mana itu menggunakan plastik lah inilah. Kayak pengen tuh Jakarta tuh udah pengen kayak Bali gitu lah, udah mulai setidaknya udah mau start apapun nggak pakai plastik, even yang buat membungkus sayurnya itu mereka udah pakai daun atau pakai tali biar lebih eco-friendly gitu untuk bumi kita. Nah terus aku pengen agar orang-orang lebih aware sih sama lebih mengurangi plastik, dalam arti ya memang harus sewajarnya dan memang seharusnya plastik itu harus dikurangi. Jadi ya semoga edukasi tentang plastik itu makin lama makin banyak tersebar biar orang-orang bisa makin paham juga, dan juga tentang range dari umur plastik itu. Ya setidaknya harus ada kesadaran dan berharap orang-orang mulai sadar akan umurnya si plastik yang pada dasarnya lama. Nah, itu gimana caranya memaksimalkan biar si umur plastik itu makin lama dan makin berguna lagi buat manusianya, begitu. Dan berharap sih semoga ini kayaknya lifestyle sustainable ini bakal jadi tren. Cuman trennya nggak sekarang, trennya tapi nanti. Tapi aku yakin ini trennya bakal ada dan bakal terjadi gitu, karena sekarang aja tuh udah mulai banyak bisnis-bisnis yang mengusung tema love earth, habis itu go green apapun, dan itu pasti bakal mengarah ke sustainable dan useless plastik, begitu sih pengharapan aku untuk kedepannya. Iya, dia lambat laun mungkin seperti ini ya. Kalau dulu 10 tahun lalu vegan belum populer, sekarang di tahun 2020 udah bermunculan banyak banget rumah makan yang udah vegan, selebriti atau public figure yang udah announce ke publik, dia vegan gitu. Mungkin kedepannya, mungkin beberapa tahun ke depan orang akan lebih aware tentang nggak cuma plastik mungkin ya, ke semua hal yang relate dengan sustainable. Orang-orang sudah mulai mungkin akan lebih menjalankan si sustainable life ini gitu. Ini kebetulan kita udah di penghujung acara ya. Kita ada video yang akan diputarkan. Mungkin dari operator bisa dibantu. Halo. Oke, sebentar ya, Kak Susanti. Fires are burning. The world's largest rainforest. Ice is melting far more quickly. 1 million plant and animal species are on the verge of extinction. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.
West Papua was recently declared a conservation province, and we are right there to help support the government, and the people, and the communities. So here is Costa Rica's challenge, eliminating emissions by 2050, and that's complete decarbonization of our economy. There's a new force of nature at hand. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. Oke, kita sebelum menutup mungkin ada sedikit Stadia udah ada diputar video. Kalau misalnya di negara lain, di belahan bumi yang lain, teman-teman di sana sudah mulai nih ada gerakan-gerakan tentang zero waste, sustainable life, vegan gitu. Harusnya kita pemuda-pemudi di Indonesia juga bisa seperti mereka yang sudah berkesadaran. Dimulai dari hari ini kita dicerahkan, kita diberikan banyak sekali cerita, pengalaman dari kedua narasumber kita, Kak Meta dan Kak Risa. Terima kasih untuk ceritanya hari ini. Semoga itu bisa menginspirasi kita semua, audiens yang hari ini berpartisipasi dalam acara ini. Mungkin sekian. Terima kasih kepada dua narasumber kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Saya kembalikan ke MC kita, Kak Jen. Oke, terima kasih kepada Kak Susanti yang sudah memandu acara kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita. Sungguh sharing yang sudah dibagikan kepada kita itu benar-benar menurut saya itu menjadi sebuah inspirasi kalau misalnya itu perubahan atau gimana cara kita menuju ke sustainable life itu tuh banyak banget caranya, dan juga nggak harus dengan harga yang mahal gitu loh. Kayak kalau misalnya banyak kan mindset orang itu, aduh kalau mau beralih ke sustainable life atau minimalistic life itu kan pasti kayak harus ganti semua perabot lah, harus mulai ganti cluttery kita, jadi kayak benar-benar barang-barang yang di sekitar kita itu harus diganti lebih ke yang plastik-plastik dibuang semua, kita harus ganti ke yang lebih eco-friendly. Padahal tuh nggak seharusnya seperti itu. Seperti kayak banyak banget jalan, seperti pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, seperti itu pula cara-cara yang diberikan, maksudnya adalah cara-cara yang tersedia di dekat kita, di sekitar kita, untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk kita itu bisa berpartisipasi aktif, biar bumi kita nih jadi lebih baik nih. Karena mungkin tadi udah dibilang juga ya sama Kak Susanti, kalau misalnya mungkin suatu saat nanti sustainable life atau vegan lifestyle atau plant-based diet itu tuh bakal jadi tren di mana-mana, seperti halnya yang dulu orang nggak kenal vegan terus kemudian jadi kenal vegan, atau orang yang nggak memperlakukan sustainable terus kemudian sekarang beralih ke sustainable. Mungkin itu akan ada saatnya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita yang sekarang di sini nih yang mengikuti seminar pada hari ini itu tuh mulai langkah-langkah kecil, small steps kita nih apa nih yang kira-kira nggak memberatkan kita tapi juga berpartisipasi untuk menjadikan bumi kita itu menjadi lebih baik. Nah, jadi aku di sini mau ngajak teman-teman semua untuk ikutan challenge kita pada hari ini. Di kesempatan kali ini tim relawan INLA ini mau membuat challenge. Nah, untuk challenge-nya kalian bisa cek di @sustainablewithlove, dan di sana kita itu buat challenge di highlight-nya itu tuh nanti kalian tinggal story kira-kira small steps apa nih yang kalian bakal lakuin untuk kedepannya, yang akan kalian lakukan. Kayak aku komitmen dengan diri aku sendiri, aku mau mulai untuk plant-based, atau aku mulai perlahan-lahan mengurangi sampah plastik. Nah, sesimpel itu, kayak banyak banget caranya, dan nggak ada yang salah di sini. Kita semua sama-sama belajar buat jadi pribadi yang lebih baik, dan juga pastinya untuk bumi dan juga generasi ke depannya. Karena kita juga mau ya anak-anak cucu kita ke depannya itu merasakan bumi yang baik gitu loh, untuk kondisi yang pastinya lebih indah lagi. Dan Kak Risa juga karena pernah ngobrol juga sama aku dan bilang kalau pastinya mau anaknya nanti itu di
di kondisi atau di bumi yang lebih baik seperti itu. Kayak masa iya sih kita mau melahirkan atau mungkin mau kayak memberikan anak cucu kita nanti tinggal di bumi yang ternyata udah banyak banget sampah plastik, polusi di mana-mana, dan juga kayak nggak sehat banget sama sekali. Kayak kan sayang banget gitu loh. Kayak kita juga ingin mereka merasakan keindahan yang kita lihat sekarang, dan itu cara-cara kecil yang bisa kita lakuin. Jadi itu dia tadi, bisa cek di highlight-nya, dan hadiahnya nanti kita mau memberikan sedikit apresiasi buat teman-teman yang menarik nih. Caranya aku ulangin ya. Jadi nanti tinggal dicek di highlight, terus di story di Instagram masing-masing, dan di tag ke 3 orang teman yang ingin kalian ajak untuk melakukan perubahan yang sama atau perubahan yang lebih baik. Bebas caranya bagaimanapun, terserah teman-teman semua, karena banyak banget cara-cara yang bisa kalian lakuin, nggak ada yang salah. Dan juga itu dia tadi challenge-nya, dan 3 orang yang beruntung, 3 orang yang menurut kita dengan cara-cara yang terbaik dan juga sudah mengikuti rules, akan kita berikan hadiah. Kalau misalnya sekarang zamannya saldo OVO ya, nanti kita bakal transfer saldo OVO 25.000 lumayan, ya kan, buat jajan atau mungkin buat apa ya, banyak sih ya, 25.000 lumayan lah ya, apalagi untuk anak mahasiswa gitu kan. Oke, jadi itu dia teman-teman acara kita pada sore hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah ikutin acara dari awal sampai akhir, dan juga semoga teman-teman mendapatkan insight dan juga manfaat yang baik dari acara ini. Semoga kedepannya juga kegiatan ini bisa tetap seperti namanya Sustainable Love. Semoga kegiatan ini juga tetap sustain ya. Jadi kayak makin banyak orang-orang yang terinspirasi dan juga mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dengan adanya kegiatan seperti ini. Nah, jadi ini kita udah sampai di akhir acara. Thank you buat teman-teman, dan aku mau minta kita buat foto bareng, boleh gak ya? Kita Boleh aktifin dong. kamera, ya kita aktifin kamera bareng-bareng, terus nanti di foto bareng sama panitia. Fotonya di screenshot, jadi senyum sekitar 10 detik lah. Oke, teman-teman, boleh ya? Diaktifin kameranya semua dong. Oke. Wah. Oh, ada yang berdua ya nontonnya ya. Oke. Ada yang rame-rame juga. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Pakai love kali ya, karena kita sustainable love. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Gimana panitia, sudah tercapture? Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada peserta, kepada moderator kita, dan juga kepada 2 narasumber kita, Kak Meta dan Kak Risa, yang sudah berbagi pada sore hari ini. Thank you banget. Dan semoga kita semua sehat-sehat selalu doanya, dan juga sehat selalu sih yang paling penting, dan juga bisa melaksanakan pola hidup sustainable ke depannya. Akhir kata, saya Jen undur diri. Mohon maaf bila kita dari kepanitiaan dan juga selama acara berlangsung ada kesalahan kata maupun perilaku. Selamat sore semuanya. Sore. Bye-bye. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Nah, untuk untuk sertifikat bisa langsung chat di grup aja, nanti kita akan bagikan sertifikatnya. Thank you. Yeay. Bye-bye semuanya. Bye. Thank you. Yuk.